ilmu yang akan di-sharingkan, yuk kita cek dulu biar pastikan bahwa semua bisa mendengar dan melihat saya. Nah, kalau semua udah tulis oke atau tanda plus, which means oke atau positive, di kolom komentar ini langsung aja kita mulai. Nah, hari ini kita akan membahas tentang caranya membuat stiker berdasarkan film Avatar. Nah, pasti kalian yang bermain sosmed ataupun yang memakai platform seperti WhatsApp atau Line pasti sering banget melihat stiker. Bahkan hampir semua platform medsos di Indonesia sudah mempunyai fitur stiker. Nah, penasaran gak sih, kadang-kadang saya pingin deh bikin stiker sendiri tapi nggak tahu caranya gimana. Nah, itu akan menjadi dasar apa yang kita pelajari hari ini, dan lebih banyak lagi yang pastinya kita bisa menerapkan ilmu. Jadi stay tune sampai akhir workshop ini karena bakal ada hal-hal dan juga hadiah yang menarik buat kalian. Nah, pertama-tama perkenalkan dulu, nama saya Karina Basrewan dan saya akan menjadi host di workshop JJ hari ini. Sekali lagi saya mau mengucapkan terima kasih kepada semua peserta yang sudah mengikuti workshop hari ini. Kami senang sekali Anda telah berpartisipasi bersama kami, and we cannot wait untuk menerapkan dan sharing semua ilmu dari guest speaker kami yang akan hadir di hari ini. Nah, gimana sih cara menggunakan room workshop ini? Amat sangat gampang caranya. Yang pertama, kita sharing dulu nih sesama biar walaupun kita ini workshopnya secara online dan tidak offline, kita masih bisa berinteraksi dengan sesama dan kita masih bisa berbikin hubungan dengan sesama peserta. Siapa tahu kan bisa jadi teman ngopi atau teman belajar bareng. Nah, caranya gampang sekali. Langsung aja kalian tulis di kolom komentar ini di mana domisili kalian, berapa umur kalian, dan juga apa pekerjaanmu sekarang, menjadi icebreaker agar kita bisa mengenal satu sama lain. Jadi nanti kalau misalnya selama workshop ini kalian mempunyai pertanyaan dan mungkin kayaknya daripada nanya sama pelayan kita yang ada on standby, kayaknya lebih enak kalau nanya sesama teman peserta deh. Nah, itu boleh banget, udah akrab gitu. Jadi langsung aja kalian tulis informasi kalian, domisili, umur, dan juga pekerjaan kamu, biar kita lebih akrab lagi, biar workshopnya lebih enak lagi. Nah, hari ini kita bakal bahas apa sih? Iya nih, Digital Illustrator Workshop, tapi apa sih itu? Nah, yang pertama, kita akan belajar siapa itu Illustrator digital dan apa sih tugasnya. Deskripsi seorang Illustrator digital tuh seperti apa sih? Nah, kita akan belajar lebih lagi tentang itu. Kita juga akan belajar bagaimana untuk membuat stiker packmu sendiri. Jadi yang tadi kita tidak tahu apapun untuk belajar gimana sih caranya bikin stiker, setelah workshop ini dijamin kalian pasti akan menjadi pro dan bisa bikin stiker kalian sendiri. Nah, yang ketiga kita akan belajar apa yang diperlukan agar bisa menjadi seorang profesional sebagai ilustrator digital. Jadi nggak hanya bikin stiker yang amatur, tapi menjadi seseorang profesional yang bisa bikin stiker, bahkan lebih lagi dari itu menjadi ilustrator digital. Nah, yang keempat kita akan belajar apa saja dasar yang perlu kita pelajari dalam bidang ini. Jadi untuk teman-teman yang mungkin agak cemas atau agak worried, kayaknya gimana ya caranya, saya benar-benar tidak ada background dalam hal ini, tidak apa-apa karena kita akan belajar hal ini sama-sama. Dan pastinya yang terakhir kita juga akan belajar bagaimana cara untuk membuat portfolio yang kompetitif agar kalian bisa memulai karir profesional kalian sebagai ilustrator digital pastinya setelah workshop dan juga belajar bersama JJ. Nah, jadi kita langsung aja, pasti semua udah excited banget kan untuk mulai, karena saya pun sebagai host juga penasaran, pengen belajar juga apa sih dan bagaimana bisa menjadi ilustrator digital yang profesional. Nah, sebelum kita mulai, kita sharing dulu bagaimana kita bisa memaksimalkan workshop ini. Kalian sudah menghabiskan waktu untuk mengikuti workshop ini, yuk kita sama-sama
memaksimalkan agar kalian bisa mendapatkan yang terbaik dari workshop yang akan kita selenggarakan hari ini. Nah, yang pertama, kamu bisa mendengarkan webinar ini sambil mengerjakan hal lain dan mendapatkan 10-15% dari informasinya. Which means to say bahwa, oke, aku mau nih mendengarkan webinar ini, tapi aku bakal taruh aja deh sebagai background noise, aku bakal melakukan hal yang lain. Kalian bisa banget lakuin hal itu, tapi menurut saya sayang sekali karena kalian hanya bisa menerapkan 10-15% dari informasi yang kita berikan. Nah, alangkah baiknya kalau kita bisa selisihin waktu sejam aja, kurang lebih, untuk webinar ini agar kalian bisa menerapkan semua ilmu dan informasi yang kita akan berikan. Nah, kamu bisa dapat hasil maksimal dengan menerapkan ilmu yang didapat. Bagaimana caranya? Kita merekomendasikan untuk yang pertama, tidak bermain HP selama workshop. Karena kita ngerti banget kadang-kadang walaupun kita coba mendengar atau mungkin aku sambil main Instagram sambil buka lagi apa sih. Kadang-kadang gampang banget untuk kita ke distract dan fokus kita ke shift. Dan akhirnya apa yang kita dengar tidak terterap di otak kita. Jadi alangkah baiknya untuk sejam aja kita silentin dulu handphone ini dan kita taruh di tempat yang agak terjauh, tidak bisa di reach, biar agar kita bisa mempunyai fokus yang maksimal kepada workshop ini. Yang kedua, oke, mungkin handphone kita udah selisih ini, tapi tab di laptop atau notebook atau komputer masih terbuka nih. Jadi kadang-kadang notifikasi masih bisa juga masuk. Nah, kita rekomendasikan untuk tutup semua tab yang tidak relevan di browser kamu dan matikan notifikasi social media agar kalian again tidak terdistraksi dan juga fokus kalian tidak terbelah dan bisa menerapkan semua ilmu yang kita berikan. Yang ketiga, alangkah baiknya kalau kalian bisa catat informasi dan juga bertanya jika kamu tidak paham agar tidak ada miskom atau semua kebingungan yang kalian punya bisa di-clear dan akhirnya kalian bisa menyelesaikan workshop ini dengan ilmu yang pas, yang benar-benar jernih. Jadi kalian semua yang sudah diterapkan kalian bisa ngerti dengan 100%. Nah, dan saya mau mengingatkan bahwa kalian yang mengikuti workshop ini hingga selesai akan mendapatkan hadiah loh. Jadi kalian selisihin waktu untuk mengikuti workshop ini nggak akan sia-sia karena pada akhirnya ada hadiah untuk kalian dan pastinya kita semua suka banget kan hadiah. Nah, hadiahnya apa aja sih? Yang pertama ada diskon khusus untuk course Digital Illustrator yang akan kami selenggarain setelah workshop ini. Yang kedua, akan ada source file. Source file itu apa sih? Nah, source file itu adalah file dengan sketsa atau sketch yang sudah ready untuk kalian pelajari sendiri dari guest speaker kita nanti. Nah, ini tuh benar-benar hanya khusus peserta, teman-teman yang mengikuti workshop ini. Jadi benar-benar eksklusif. You don't wanna miss it. Jadi make sure kalian benar-benar stay dan tonton workshop ini sampai akhir. Nah, kita akan mulai sebentar lagi, saya janji. Tapi sebelum itu, kita kenalan dulu yuk sama siapa sih JJ itu. Nah, JJ Indonesia specifically adalah platform pendidikan online internasional untuk kamu yang mencari karir baru di bidang teknologi dan juga desain. Kami memberikan keterampilan praktis terkini untuk kemajuan karir dan pertumbuhan bisnis. Jadi kami membantu teman-teman di sini untuk mematangkan skill dan ilmu kalian agar kalian bisa mencari profesi di bidang teknologi dan juga desain. Kami telah membantu 1.000 orang di berbagai negara, jadi nggak hanya di Indonesia, tapi berbagai negara untuk menemukan profesi baru. Dan sekarang ini kebetulan kami hadir di sini untuk membantu masyarakat Indonesia agar lebih maju lagi. Nah, kami dikenal sebagai course nomor 1 di Indonesia, dan menurut similarweb.com, jj.co adalah website nomor 1 Indonesia dalam hal
kenaikan traffic pada Agustus 2022. Jadi walaupun kita belum lama hadir di Indonesia ini, traffic kita sudah amat sangat tinggi dan akhirnya kita dapat menjadi nomor 1 course di Indonesia. Dan official partners kita include Facebook dan juga Google. Jadi pastinya nama-nama lumayan terkenal ya guys. Jadi pasti dijamin top. Dan pastinya kita juga sudah ada di media. Kalau kalian mau mengenal JJ lebih lagi, bisa mencari artikel tentang kami di beberapa media yang ada di sini, ada di screen kalian ini. Jadi kita ada di Detiknet, ada di fifa.co.id, ada juga di republika.co.id untuk mention beberapa, dan banyak lagi. Kalian bisa langsung aja cek sendiri. Nah, oke, kayaknya kita udah capek dengerin saya berbicara. Langsung aja pastinya kalian juga udah gak sabar, saya pun juga udah gak sabar untuk mendengar ilmu yang akan di-share dengan pembicara kita hari ini. Jadi langsung aja kita sambut Mas Cahyo Destianto selaku Creative Marketing Designer di Puma. Keren banget kan? Kalian mau seperti Mas Cahyo? Saya pun juga mau. Jadi langsung aja kita ambil dan belajar ilmu dari Mas Cahyo. Jadi Mas Cahyo, tempat dan waktu saya persilahkan, Mas. Halo semuanya, terima kasih Karina atas penjelasan yang detail dan sangat menarik. Terima kasih atas kesempatannya buat teman-teman semua. Terima kasih juga untuk Jajai memberi saya kesempatan untuk bisa mengajarkan bagaimana sih caranya membuat desain stiker secara simple, cepat, namun tetap bagus. Jadi sebelum saya memulai pelajaran pada kali ini, saya akan memperkenalkan diri terlebih dahulu ya. Nama saya Cahyo Destianto, saya berasal dari Solo, Indonesia. Saya sendiri menempuh pendidikan di Institut Seni Indonesia Surakarta, mengambil jurusan Desain Komunikasi Visual, dan juga saya juga menempuh pendidikan di UP Diliman atau University of the Philippines Diliman, mengambil Visual Communication. Saya sendiri pernah bekerja di beberapa studio desain dan juga perusahaan seperti yang pertama yaitu Andelo, sebuah desain agency dari Australia. Saya bekerja sebagai junior ilustrator. Brexter, web consultant dari US. Saya bekerja sebagai ilustrator di sana. Lalu Motion Sauce, sebuah desain studio dari Singapura. Saya bekerja sebagai ilustrator. Dan yang terakhir, saya bekerja di Puma Headquarters di Jerman sebagai creative graphic design intern. Saya juga beberapa kali melakukan freelance di banyak studio, event, perusahaan, dan agensi. Selanjutnya, saya akan menjelaskan terlebih dahulu sebelum saya menjelaskan bagaimana cara membuat stiker. Yang pertama adalah pekerjaan pertama saya akan bercerita sedikit di sini. Pada pekerjaan pertama saya memulai dengan menjadi junior terlebih dahulu. Saya banyak belajar tentang bagaimana menjadi seorang desainer atau ilustrator yang baik, seperti bagaimana memanage waktu, pekerjaan dari awal hingga akhir, berkomunikasi, mempresentasikan pekerjaan, dan lain sebagainya. Lalu saya juga akan bercerita bagaimana soal gaji pertama saya. Jadi gaji pertama saya waktu itu adalah $300 per bulan. Gaji tersebut tidak begitu banyak, namun gaji tersebut sangatlah cukup bagi saya yang belum punya banyak pengalaman serta jam terbang tinggi. Itu adalah gaji pertama saya. Namun seiring banyaknya saya belajar serta mendapatkan hal baru, sekarang saya sudah berada di titik di mana saya puas dengan apa yang saya dapatkan. Lalu keuntungan dari kursus Digital Illustrator Profesional ini apa sih? Keuntungan dari kursus Digital Illustrator sendiri adalah kalian tidak perlu mencari tahu apa saja yang perlu dijalani oleh kebanyakan ilustrator. Di kelas kursus Digital Illustrator Jajai, kalian sudah akan mendapatkan segala hal yang sudah dirangkum, hal-hal penting yang perlu kalian tahu, tidak hanya soal skill, namun juga hal lain seperti bagaimana karakter seorang ilustrator yang baik, bagaimana menjadi seorang ilustrator yang berbeda dari yang lainnya, bagaimana membuat karya dengan cepat, tepat, dan out of the box. Semua hal tersebut sudah disiapkan dan dirangkum untuk kalian semua. Jadi sangat worth it banget buat kalian belajar di Jajai ini. Selanjutnya, berikut ini adalah beberapa portofolio saya yang sudah saya kerjakan selama ini. Ini hanya sedikit dari banyaknya pekerjaan, ilustrasi, desain grafis, dan lain sebagainya yang saya kerjakan selama ini untuk suatu brand, suatu perusahaan, atau beberapa event. Kalian bisa
melihat beberapa karya saya yang lain di sosial media saya seperti Instagram atau di website portofolio saya seperti Behance, Dribbble, dan lain sebagainya. Baiklah, tanpa berlama-lama, setelah banyak menjelaskan tadi, kita akan mulai praktik saja ya. Jadi, kita akan memulai praktik untuk membuat sketsa bagaimana membuat desain stiker terlebih dahulu. Saya akan men-share screen saya. Baiklah, sekarang kalian sudah melihat screen saya. Di sini, seperti yang kalian lihat, di sini saya sudah membuka aplikasi Adobe Photoshop. Jadi saya akan menjelaskan terlebih dahulu bagaimana sih cara membuat desain stiker dari mulai awal hingga akhir. Jadi sebelum memulai membuat stiker, ada beberapa hal yang harus kalian perhatikan terlebih dahulu. Berikut ini adalah hal simple atau hal yang paling termudah yang bisa kalian lakukan ketika membuat suatu project atau ketika kalian ingin membuat sebuah desain. Yang pertama, yang pasti menentukan tema atau mempelajari brief. Mempelajari brief itu biasanya ketika kalian mendapatkan klien, klien akan memberikan kalian brief, kalian harus pelajari terlebih dahulu brief tersebut, apa yang klien mau, bagaimana deadline-nya, bagaimana peraturan-peraturan yang harus kalian terapkan dalam desain tersebut, dan lain sebagainya. Namun, jika kalian membuat desain kalian sendiri untuk personal, kalian hanya perlu menentukan tema terlebih dahulu. Misalnya kalian menentukan tema liburan, atau misalnya tema film seperti yang akan kita kerjakan nanti, dan lain sebagainya, seperti itu. Yang kedua, untuk memperlancar atau mempermudah pekerjaan kalian, kalian harus membuat mood board terlebih dahulu. Mood board ini apa sih sebenarnya? Simpelnya, mood board adalah kumpulan gambar atau referensi yang kalian dapatkan di internet, atau mungkin yang kalian bisa foto sendiri, atau mungkin yang kalian imajinasikan selama kalian ingin membuat karya. Nah, itu kalian kumpulkan menjadi suatu kumpulan seperti gambar-gambar dikumpulkan. Nah, dari gambar tersebut kalian akan membuat gambar yang baru, atau dari gambar tersebut akan dijadikan referensi untuk kalian dalam membuat karya, seperti itu. Lalu yang ketiga, membuat opsi sketsa. Ini penting karena ketika kalian membuat desain, kalian tidak hanya langsung membuat oke, desain langsung jadi, tidak, tapi harus membuat sketsanya terlebih dahulu. Dan ini penting untuk sketsa. Biasanya ketika kalian bekerja dengan klien, sketsa ini akan kalian presentasikan kepada klien dulu sebelum kalian final filenya kalian berikan kepada klien, seperti itu. Yang keempat adalah digitalisasi. Digitalisasi ini adalah proses yang sudah kalian lalui dari ketika kalian membuat sketsa dan membuat mood board, seperti itu. Ini hal simpelnya. Keempat ini adalah 4 steps yang simple. Namun ada steps lainnya yang tidak simple atau sebenarnya detail. Jadi saya akan menjelaskannya juga. Yang pertama tadi kita sudah mengetahui bagaimana caranya menentukan tema dan mempelajari brief. Yang kedua adalah negosiasi payment. Hal ini biasanya dilakukan kepada klien. Jadi ketika klien sudah memberikan brief, langkah selanjutnya kalian pastikan dulu bagaimana workflow pekerjaan kalian, seperti negosiasi payment, terus juga bagaimana deadline-nya, ini harus diberikan kepada klien kapan, brief pertama harus diberikan klien kapan, brief kedua kapan, seperti itu. Jadi setelah mendapatkan brief, biasakan untuk memperjelas terlebih dahulu bagaimana kalian workflow kalian bekerja, seperti itu. Yang ketiga tadi sama, membuat mood board. Lalu biasanya ketika ini menjadi profesional, mood board kalian harus presentasikan terlebih dahulu kepada klien. Jadi sebelum memulai sketch, kalian presentasikan dulu. Ini adalah ide besar saya, seperti ini kepada klien. Lalu selanjutnya membuat opsi sketsa seperti yang sudah dijelaskan tadi. Lalu presentasi kepada klien lagi atau revisi. Jadi ketika kalian membuat sketsa, biasanya klien akan dipresentasikan terlebih dahulu, dan klien akan menjelaskan apa yang mereka mau dan sekiranya apa yang perlu diubah atau ditambahkan, seperti itu. Di proses ini biasanya kalian akan mendapatkan feedback dari klien. Lalu selanjutnya setelah semua itu clear, akan digitalisasi atau ke proses digital dan proses final akhir, seperti itu. Lalu setelah semuanya sudah clear, kalian harus menyiapkan final file akhirnya kepada klien secara rapi dan tidak membuat klien bingung. Atau mungkin
bisa ada revisi lagi dari klien, mungkin klien oh ini perlu ada tambahan seperti ini sampai benar-benar semuanya fix dan final seperti itu. Baiklah, sekarang kita akan membuat desain stiker terlebih dahulu, sketsa desain stiker dengan tema film Avatar The Way of Water. Jadi seperti yang kita tahu kemarin film Avatar baru saja tayang lagi setelah sekian lama, hampir tidak ada sequelnya dan ditunggu-tunggu oleh para penggemar. Nah kemarin akhirnya film itu ada sequelnya dan sangat excited. Saya sendiri adalah fans besar dari film Avatar dan saya sangat senang saya mendapatkan tema ini karena itu juga kayak membuat saya senang sekali mengerjakannya. Mungkin teman-teman nanti juga merasakan ketika kalian mendapatkan tema atau misalnya pekerjaan yang kalian suka atau passion, misalnya teman-teman suka bola atau misalnya teman-teman suka K-pop atau apapun itu, ketika mendapatkan pekerjaan yang berhubungan dengan apa yang kalian senangi, pasti kalian sangat excited mengerjakannya seperti itu. Baiklah, seperti yang kita pelajari tadi, setelah kita tahu nih tema besarnya apa, lalu selanjutnya kita akan mencari mood board. Dalam mencari mood board sendiri, di sini saya sudah mempersiapkan beberapa mood board yang saya temukan. Nah, namun yang perlu diketahui adalah bagaimana caranya saya menemukan mood board ini. Jadi saya menemukan mood board ini dari beberapa platform desain. Tidak hanya platform desain, namun juga mungkin kalian menemukan beberapa gambar yang menurut kalian bisa jadikan referensi seperti sosial media dan lain sebagainya. Itu sangat bisa kalian jadikan mood board. Saya akan menunjukkan beberapa platform portofolio yang bisa kalian cari untuk mood board. Seperti yang pertama adalah Dribbble.com. Ini adalah favorit saya. Jadi di sini banyak sekali mood board atau referensi-referensi yang bisa kalian jadikan mood board atau referensi kalian dalam membuat karya. Jadi misalnya kalian di sini ada opsi search. Saya ingin mencari avatar. Di sini akan muncul banyak sekali referensi-referensi yang bisa kalian dapatkan. Seperti itu. Di sini, seperti yang kalian lihat, di sini ada avatar-avatar. Ini bukan avatar film, jadi mungkin kita bisa lebih spesifik. Seperti ini, teman-teman. Kalian bisa mendapatkan beberapa referensi. Jika misalnya kalian tidak dapat di platform Dribbble, bisa kalian pindah ke platform yang kedua yang menjadi favorit saya, itu Behance.com. Bedanya adalah kalau Dribbble dia hanya shot saja, jadi cuma satu gambar. Kalau misalnya di Behance itu lebih ke project. Jadi biasanya di Behance sendiri itu dijelaskan bagaimana detail-detail dalam suatu project. Seperti yang kalian lihat di sini ada project sebuah buku. Di sini dijelaskan dari mulai sketsa, digital hingga beberapa keterangannya. Di sini juga kalian bisa mencari ya bagaimana misalnya kalian mencari untuk referensi film Avatar, kalian bisa search. Nah, di sini kalian bisa lihat beberapa gambar film Avatar yang bisa kalian jadikan untuk referensi seperti itu. Atau yang ketiga adalah Pinterest. Nah, di Pinterest ini kalian bisa mencari juga gambar-gambar yang bisa kalian jadikan referensi, atau yang terakhir di sosial media seperti Instagram. Banyak sekali profil-profil atau akun-akun yang menyediakan banyak sekali gambar-gambar yang bisa kalian jadikan mood board atau referensi seperti ini. Nah, dari segala hal yang sudah saya jelaskan tadi, platform dan beberapa sosial media, saya menemukan beberapa mood board ini untuk kita jadikan proses sketsa. Jadi dalam mood board sendiri itu tidak langsung plug kita jadikan karya. Jadi kita akan mengumpulkan beberapa style yang bisa kita jadikan untuk menjadikan style yang baru seperti ini. Bisa saya jelaskan di sini beberapa objek dari film Avatarnya yang akan saya jadikan stiker. Kita akan membuat 3 stiker. Jadi saya ingin membuat stiker dari pemeran utama di film Avatar. Lalu di sini ada dewanya dari Avatar sendiri, yaitu Eywa. Dan di sini ada binatang yang paling yang paling favorit saya, yang paling keren lah menurut saya di film Avatar, yaitu Toru. Dan di sini saya tidak hanya mengambil stylenya saya saja ya. Jadi misalnya di sini saya akan mengambil style dari lengkungan
dari shape-nya, lalu di sini mungkin grain-nya, di sini mungkin bentuk bulat-bulatannya atau bintang-bintangnya, dan yang di sini mungkin saya bisa mengambil warnanya, awannya, dan sebagainya. Jadi sebenarnya ini jadi tidak plek kalian mengambil satu style saja. Jadi itulah mengapa pentingnya membuat mood board. Jadi dalam beberapa gambar atau style kalian jadikan menjadi karya yang baru. Jadi itu bukan menjiplak tapi menjadikan referensi gitu ya. Jadi misalnya kalian suka dengan saya suka dengan warna yang sebelah sini, maka saya akan mengambil warnanya saja. Namun bentuknya saya akan mengambil yang sebelah sini atau di atasnya seperti itu. Jadi ini bukan menjiplak. Kalau menjiplak kalian misalnya melihat karya ini lalu kalian benar-benar plek kalian tiru seperti itu tidak boleh. Jadi kalian ambil penting-pentingnya saja atau yang kalian suka saja. Nah, dari situ juga saya yakin ketika kalian membuat tidak mungkin sama dengan apa yang ada dalam gambar atau apa yang ada di referensi kan. Dengan kalian menggambar sketsnya sendiri atau dengan menggambarnya lagi, itu akan menjadi style yang baru. Jadi saya yakin teman-teman masih sangat bingung ketika ingin memulai menggambar, bagaimana caranya memulai gambar, bagaimana sih gambar yang bagus itu, bagaimana saya tahu bagaimana warna yang benar dan warna yang sepertinya tidak cocok. Nah, referensi ini membantu sekali untuk kalian bisa tahu, oh kalau misalnya warna ini ternyata cocok ya, kalau warna ini tidak. Dan itu proses bagaimana kalian untuk mencari tahu desain-desain apa yang bagus selama ini, dan juga nantinya ketika kalian semakin banyak kalian mencari referensi atau melihat referensi, kalian punya bank referensi di otak kalian yang ketika kalian mendapatkan klien atau mendapatkan pekerjaan, kalian sudah secara otomatis kayaknya bakal cocok kalau misalnya saya menggunakan style yang seperti ini yang saya lihat waktu itu dan menggunakan warna yang seperti ini, dan itu akan terus berproses dan terus secara waktu ke waktu kalian akan otomatis dan secara cepat untuk mengerjakan sesuatu dengan cara tersebut. Seperti itu. Jadi ini adalah cara yang paling gampang ya menurut saya untuk kalian yang pemula untuk bisa memulai bagaimana sih cara membuat desain seperti itu. Baiklah, di sini mood board tadi saya kumpulkan untuk saya buat menjadi sketsa terbaru. Sketsanya sudah saya siapkan karena sketsanya sendiri itu memerlukan banyak waktu dan itu sangat wajar ya. Jadi ketika teman-teman membuat sketsa itu pasti memerlukan waktu yang sangat panjang gitu. Kayak mungkin bisa berjam-jam, mungkin kalian art block, mungkin butuh waktu seharian gitu, dan itu sangat wajar menurut saya ketika kalian mencari konsep gitu. Karena pastinya untuk orang-orang kreatif ya, terutama ya ketika kalian melakukan sesuatu itu pasti ada ketidakpuasan. Jadi ketika kalian menggambar, kayaknya ini kurang cocok deh, kayaknya ini perlu dikembangkan lagi seperti itu. Dan di sini saya sudah menyiapkan sketsa yang sudah saya buat. Saya sendiri membuat sketsa ini kurang lebih setengah jam karena karena saya sudah berpengalaman dan juga banyak sekali membuat ilustrasi dan lain sebagainya, dan ini sudah otomatis kayak saya harus membuat seperti ini, dan seperti ini. Saya sendiri, dan berikut ini adalah sketsanya. Dan di sketsa ini saya melakukannya di Procreate. Jadi jika teman-teman tidak punya Procreate atau iPad, tentu saja itu tidak apa-apa ya. Saya sendiri ketika memulai berkarir, saya membuat sketsa dengan manual. Jadi benar-benar gambar di kertas, karena itu menurut saya feel-nya sangat beda dan sangat enak gitu. Dan ketika Procreate muncul dan iPad muncul, itu saya beralih ke iPad karena sama seperti menggambar di kertas, namun lebih enak karena bisa di-undo, bisa di-delete dan lain sebagainya. Jadi ketika teman-teman tidak punya Procreate, sangat tidak apa-apa untuk membuat sketsanya di kertas terlebih dahulu. Dan saya menyarankan untuk membuat sketsa di kertas ya, jangan langsung di Adobe Photoshop atau mungkin di Adobe Illustrator, karena feel-nya pasti beda. Karena ketika membuat sketsa paling enak itu di kertas. Dan saya akan menunjukkan prosesnya bagaimana saya membuat sketsa, dan kalian bisa lihat saya banyak juga melakukan kesalahan dan akhirnya saya delete seperti itu. Dan berikut ini adalah prosesnya. Ya, bisa kalian lihat saya membuat gambar, lalu saya hapus lagi, sepertinya ini kurang cocok, sepertinya ini cocok, langsung saya pinggirkan seperti itu. Bisa kalian lihat di sini prosesnya. Ini saya time lapse karena ini berlangsung lama, jadi kalau misalnya saya live untuk melakukannya, itu pasti akan memakan waktu lebih lama, dan kita hanya fokus di digitalnya saja setelah ini.
Dan ini adalah beberapa prosesnya. Jadi di sini saya mengambil objek Ewa, lalu toruknya sendiri, dan di sini saya berusaha membuat objek dari 2 pemeran utama di film Avatar seperti ini. Ya, berikut tadi adalah prosesnya dan ini hasil jadinya. Bisa kalian lihat sendiri ya. Di sini untuk bentuk ewanya itu saya mengambil dari bentuk ewa ini, namun menggunakan style bulat-bulat seperti ini. Lalu mungkin nanti ketika digital saya akan menggunakan warna ini dari biru dan oranye. Lalu di sini kalian lihat di sini awan-awannya saya menggunakan style ini. Lalu toruknya sendiri, kalau di sini sepertinya sangat gagah dan sangar, namun saya sendiri lebih suka style yang lucu atau misalnya imut, jadi saya membuat toruknya kayak seperti lebih bahagia seperti itu, jadi saya menggunakan style-style yang juga bisa menggambarkan ekspresi bahagianya. Jadi seperti yang kalian lihat sendiri, ketika saya membuat sketsa, saya tidak benar-benar mengikuti apa yang menjadi referensi saya. Referensi saya hanya menjadi guide saya untuk, oh oke, stylenya akan seperti ini, tapi saya menggunakan dengan cara saya sendiri. Jadi seperti itu. Jadi ketika teman-teman bingung untuk, oh saya tidak punya style, saya tidak punya cara menggambar dan lain sebagainya, hal ini bisa kalian jadikan pedoman atau cara kalian untuk membuat sketsa. Dan saya percaya dalam desain sendiri tidak ada yang baik dan buruk, karena saat ini desain itu sangat luas ya dan sangat fleksibel menurut saya. Jadi ketika kalian membuat desain itu tergantung pasarnya. Ketika kalian suka dengan style anime, ada pasar anime untuk yang menjadikan anime menjadi besar seperti itu. Ketika kalian suka dengan style-style lucu, itu ada pasarnya sendiri. Dan begitu juga ketika kalian mungkin sukanya realis, itu juga ada pasarnya sendiri. Jadi menurut saya ketika kalian membuat sesuatu itu tidak ada yang bagus, tidak ada yang jelek menurut saya, karena semua itu ada pasarnya. Dan saya sendiri suka dengan style-style ini, dan seperti yang tadi saya tunjukkan di portfolio saya, style saya ya seperti ini. Jadi selanjutnya kita akan membuat digital dari sketch yang sudah kita buatnya. Saya akan mengambil beberapa unsur juga dari inspirasi yang sudah kita dapatkan seperti grainnya mungkin atau warnanya atau bentuk-bentuknya, dan saya akan tunjukkan setelah ini. Baik teman-teman, kita baru saja menyelesaikan belajar bagaimana caranya proses membuat sketsa desain stiker. Sekarang Karina akan menjelaskan kepada kalian bagaimana kalian dapat mengembangkan apa yang sudah dipelajari. Saya kembalikan kepada Karina. Terima kasih. Wah, keren banget nih, Kak. Jadi kita udah denger teman-teman dari Kakak Cahyo, keren banget semua yang sudah dipelajarkan. Nah, jadi sekarang saya mau inform ke teman-teman semua bahwa mungkin kalian agak, aduh kayaknya belum puas gitu dengerin Kak Cahyo ngomong, kayaknya udah belajar banyak banget ilmu dari Kak Cahyo tadi, tapi belum puas. Nah, jangan khawatir, karena Kak Cahyo akan bergabung kembali bersama kita pada bagian kedua dan mengingatkan semua yang menonton workshop hingga akhir bahwa akan ada hadiah nanti. Nah, jadi yang tadi saya udah mention juga, hadiahnya bakal menjadi source file yang kalian bisa pakai untuk belajar sendiri yang sudah dikait sendiri dari Kakak Cahyo. Nah, jadi make sure kalian jangan pergi kemana-mana, stay with us sampai workshop ini berakhir. Dan untuk teman-teman yang siap menjadi digital illustrator, sekarang saya akan memberitahu cara termudah dan paling cepat yang bisa teman-teman lakukan. Nah, sebelum kita memulai itu, teman-teman klik tanda plus atau oke di kolom komentar ini kalau teman-teman suka dengan penjelasan Kak Cahyo. Menurut saya udah benar-benar detail banget tadi dan juga informatif sekali tentang bagaimana kita bisa membuat stiker dan juga mendalami
seorang ilustrator digital. Nah, jadi terus saja untuk ketik plus di kolom komentar ini kalau kalian agree atau setuju dengan saya bahwa penjelasan Kak Cahyo tadi keren banget. Nah, jadi teman-teman saya mau remind teman-teman semua, mau mengingatkan bahwa Kak Cahyo akan kembali bersama kita di bagian kedua. Jadi jangan kemana-mana karena nanti juga bakal ada hadiah. Oke, nah jadi next, apakah setelah mendengar ilmu Kak Cahyo, teman-teman di sini mempunyai mimpi untuk bisa menggambar dan menghasilkan uang dari situ? Nah, pastinya this is the place to learn. Ini adalah tempat di mana kita bisa belajar bersama JJ untuk mengembangkan skill kalian di bidang ini. Nah, kamu harus bergabung dengan kursus Digital Illustrator kami. Jadi, semua yang sudah dijelaskan dan diterapkan Kak Cahyo tadi, kita akan mengembangkan lebih lagi itu dalam kursus Digital Illustrator kami. Jadi, banyak banget yang kalian bisa terus belajar dan juga terapkan. Dan nggak hanya stop di situ, tapi juga kalian bisa menerapkan ilmu yang sudah kalian pelajari di dalam dunia profesi sebagai Digital Illustrator. Jadi kita benar-benar akan membimbing kalian dari pembelajaran setelah lulus dan akhirnya mencari pekerjaan di bidang yang sesuai kalian mau. Nah, jadi tujuan utama program ini adalah untuk membantu teman-teman di sini dengan pengetahuan dan pengalaman minim menjadi ilustrator digital yang banyak diincar perusahaan. Karena kami paham bahwa pengetahuan sendiri itu harus ditemani dengan pengalaman. Nah, jadi di sini kita mau membantu kalian agar kalian bisa benar-benar matang untuk bisa memasuki dunia digital illustrator di perusahaan-perusahaan in the real world gitu. Jadi kita nggak hanya mau mempelajari kalian, membekali kalian dengan ilmu, tapi juga membimbing kalian untuk bisa mempraktekkan apa yang sudah dipelajari di dunia perusahaan-perusahaan. Nah, jadi nanti pas kerja kalian tidak bingung. Jadi, untuk keuntungan kursus kami, banyak banget nih keuntungannya teman-teman. Yang pertama, kita adalah platform pembelajaran interaktif. Jadi tidak hanya pasif, tapi kalian juga mendapatkan kesempatan untuk menjadi aktif. Makanya tadi kita rekomendasikan untuk teman-teman memperkenalkan diri di kolom chat dan saling mengenal, agar di situ kita juga bisa berinteraktif nggak hanya dengan mentor-mentor di JJ, tapi juga dengan sesama peserta dan murid-murid agar kita juga bisa mempunyai pengetahuan yang lebih luas lagi. Dan yang kedua, tugas dan feedback terperinci dari mentor. Jadi semua yang kalian pelajari itu jangan khawatir kalau mungkin ada beberapa hal yang kalian kurang paham karena nggak akan stop di situ. Semua pertanyaan yang kalian punya ataupun feedback kalian bisa beri atau tanya dengan mentor kalian dan pasti akan dibimbing dan diberi jawaban sesuai dengan yang kalian ingin tahu. Ya, jadi kita juga akan diajari oleh praktisi digital illustration dengan pengalaman yang bertahun-tahun. Jadi kita no kaleng-kaleng guys. Apa yang kita terapkan untuk kalian pastinya juga mempunyai dasar dan fondasi yang sudah mempunyai pengalaman yang bisa membimbing kalian untuk menjadi illustrator digital yang berprofesi. Jadi yang benar-benar legitimate gitu. Nah, jadi 9 proyek akhir untuk portfolio kamu akan kita bimbing juga. Jadi kita nggak hanya selesai di mana kursus ini selesai. Kita akan membantu dengan portfolio atau proyek kalian yang akan membantu kalian nanti untuk mencari pekerjaan. Dan pastinya juga kalian mendapatkan akses seumur hidup ke materi. Jadi semua materi yang kalian pelajari di kursus ini, kalau misalnya 5 tahun ke depan atau 10 tahun ke depan kalian mungkin sudah agak lupa dengan beberapa teori atau ilmu yang sudah diterapkan, kalian bisa banget balik lagi ke materi-materi yang sudah diberi dan mempelajari diri lagi. Jadi again nggak hanya stop di sini, semua materi yang kalian dapatkan, yang kalian pelajari, kalian mempunyai akses
ke itu seumur hidup. Dan pastinya juga kalian akan mendapatkan sertifikat kelulusan seperti yang ada di screen kalian ini. Jadi akan ada sertifikat dari JJ dengan nama depan dan belakang kalian, dan tertulis di situ title kalian, which is ilustrasi digital. Nah, keren banget kan guys, semua jangan khawatir, semua kita bimbing kalian. Nah, berapa lama sih kursus ini? Jadi kursus ini akan memakan waktu 5 bulan, jadi dari pelajaran dasar menggambar di Photoshop dan Illustrator hingga membuat portfolio, semua akan menghabisi waktu 5 bulan, which is gak lama banget guys. Dengan semua ilmu yang kalian akan terapkan, kami pikir 5 bulan adalah waktu yang pas, nggak terlalu mepet dan juga nggak terlalu lama untuk kalian benar-benar menerapkan semua ilmu itu dan akhirnya bisa mempraktekkan ke profesi kalian. Jadi, apa sih silabus yang akan diberi di dalam kursus ini? Kita akan memulai yang pertama dari dasar-dasar teori Illustrator digital pastinya. Karena dalam semua kursus penting banget untuk kita bisa menerapkan foundation atau fundamental yang kita akan terapkan nantinya dengan pelajaran-pelajaran yang lain. Dan yang kedua ada juga dasar penggunaan Procreate, Adobe Illustrator, dan juga Adobe Photoshop. Karena program-program atau software-software ini akan menjadi vital banget untuk kalian pakai saat kalian gak hanya belajar sebagai digital illustrator, tapi juga nantinya berprofesi sebagai digital illustrator. Jadi alangkah baiknya kalau ini kita pelajari di awalnya agar nanti saat kalian mengerjakan project atau portfolio kalian udah canggih banget untuk memakai software-software ini. Nah, kalian juga akan belajar tipografi, one line art, membuat logo, flat illustration, cara membuat icons dan juga stiker, sampul buku, dan akhirnya yang kalian akan membuat mock-up untuk the final thing. Dan setelah itu seru banget bikin GIF. Nah, jadi gambar-gambar yang suka bergerak-gerak itu yang kita sering pakai di chat-chat kita. Nah, kalian bisa belajar untuk bikin sendiri yang akan juga menjadi amat sangat vital nanti kalau kalian juga bekerja profesi sebagai ilustrator digital. Nah, yang terakhir, kita akan mengcover gimana cara membangun personal branding dan mengembangkan karir kalian. Kalau kalian sudah mempunyai skill dalam semua ini, kita jadikan satu itu semua untuk menjadi membangun branding kalian masing-masing. Karena pastinya semua kita mempunyai karakter yang berbeda yang tercerminkan di art skills kita. Nah, jadi di situ kita bisa mencari jati artistic skill kita masing-masing, yaitu personal branding kita. Nah, jadi kalian bisa membuat portfolio juga setelah ikut course. Pastinya mungkin kalian bisa fokus dalam salah satu area silabus yang kita sudah cover sama-sama. Mungkin itu tipografi atau one fine art, sticker, icon, apapun itu yang ada di sini. Kalian gak harus fokus semua. Alangkah baiknya kalau kita bisa mengembangkan dan memfokuskan dalam detail skill salah satu di sini, di mana kita bisa benar-benar profesional dalam hal ini. Nah, jadi setelah ini semua apa sih yang akan kalian dapat? Pastinya kalian akan mendapatkan sertifikat kelulusan yang dapat menjadi kredensial teman-teman di sini. Ya, itu sertifikat yang tadi saya juga sudah mention. Dan pastinya nggak hanya itu, nggak hanya cuma sertifikat nih teman-teman, udah di situ. Enggak banget, kita akan juga membimbing kalian dan memberi bantuan untuk kalian mencari pekerjaan dari JJ Career Center. Jadi kita mempunyai career center juga di JJ ini, di mana kita bisa membantu teman-teman untuk mencari profesi kalian berikutnya. Nah, jadi selama kursus ini banyak juga benefitnya. Yang pertama, pendekatan berbasis praktik. Jadi program ini didasari oleh real life case dari market Indonesia. Semua yang kita pelajarkan untuk teman-teman dan akhirnya juga yang teman-teman terapkan dan akhirnya project atau portfolio teman-teman pada akhirnya akan membuild up untuk mempersiapkan teman-teman semua untuk
memasuki dunia profesi market di Indonesia agar kalian nantinya kalau sudah mendapatkan pekerjaan tidak kaget, udah terbiasa. Which is why kita akan melakukan banyak practical juga agar kalian bisa terbiasa dan terlatih untuk melakukan hal itu. Kita juga akan membantu money making skills teman-teman, di mana kita hanya diajari pengetahuan yang relevan agar dapat segera dipraktekkan dan menghasilkan uang. Pastinya siapa sih dari kita semua yang nggak pingin menghasilkan uang dengan cepat, dan kita tahu itu, kita pingin memaksimalkan skill yang kalian sudah pelajari, di mana kalian bisa memaksimalkan itu juga sebagai penghasilan uang. Nah, gimana caranya? Itu semua sudah kita cover. Dan pastinya juga pertumbuhan karir. Yang tadi saya sudah mention, karir center kami itu akan membantu teman-teman untuk menemukan pekerjaan dan mempersiapkan teman-teman untuk wawancara nantinya yang akan teman-teman lewatkan saat mendapatkan pekerjaan. Nah, jadi kami akan membantu kamu mendapat juga pekerjaan. Jadi nggak hanya kursusnya, nggak hanya persiapan untuk mendapatkan pekerjaan, tapi juga kami akan membantu teman-teman untuk mendapatkan pekerjaan itu. Jadi selesaikan proyek akhir kamu dan dapatkan sertifikat, itu stage pertama. Yang kedua, kunjungi career center kita. Dan yang ketiga, dapatkan kesempatan untuk bekerja di perusahaan mitra kami. Jadi kita mempunyai banyak network juga di sini, di mana kami bisa membantu teman-teman untuk mendapatkan pekerjaan impian kalian sebagai illustrator digital. Nah, dari sini kamu akan mendapatkan profesi baru dengan gaji sebesar 8 juta rupiah dan kesempatan untuk bekerja remote untuk perusahaan luar negeri. Itu tuh keren banget, guys. Asli. Bener-bener kalian mau kerja dari kafe bisa, mau kerja dari sofa rumah bisa, kerja dari tempat tidur bisa, kerja dari Bali pun juga bisa. Jadi bener-bener kalian mempunyai freedom dan flexibility untuk mendapatkan itu, dan gaji yang bener-bener lumayan juga. Jadi ketika kamu menyelesaikan kursus, kamu akan mendapatkan pekerjaan yang in demand dan juga dengan gaji tertinggi. Jadi rata-rata gaji hingga sebesar 8 juta rupiah, dan pastinya kalian juga akan mendapatkan kesempatan untuk bekerja di perusahaan internasional, dan itu menurut saya opportunity yang amat sangat keren. It's an one that you don't want to miss out. Nah, gimana sih caranya? Gampang banget, langsung aja untuk dapatkan penawarannya. Kalian klik tombol di bawah ini dan isi formulir yang ada di sini, yaitu nomor telepon, nama pastinya yang pertama, nomor telepon, dan email. Lalu klik dapatkan konsultasi. Jadi jika kamu ingin memanfaatkan peluang ini dan menambah penghasilan, langsung aja klik link yang kamu lihat di kolom chat di bawah ini, dan perwakilan JJ akan menelponmu, dan hanya itu proses pendaftarannya, gampang banget. Jadi kalau misalnya ada nomor yang tak terkenal itu nelpon atau SMS kalian, jangan di-reject, dijanji itu bukan mantan. Itu adalah tim perwakilan dari JJ yang akan terus memberi kalian informasi tentang proses pendaftaran ini. Nah, jadi jika kamu tertarik untuk memulai perjalananmu di dunia digital illustration yang amat sangat menarik ini, beberapa klik dari mousemu dan sedikit detail informasi adalah semua yang kamu perlukan untuk memanfaatkan penawaran khusus dari kami di JJ yang disediakan untuk kamu semua yang udah mengikuti workshop hari ini. Jadi kalian semua amat sangat special karena kalian dapat exclusivity dari JJ untuk hari ini. Nah, jadi saya mau mengingatkan untuk teman-teman untuk buruan, jangan mikir, jangan galau terlalu lama karena the spots are very limited. Spotsnya benar-benar dikit sekali, dan sekarang ini tinggal tersisa 20 spot lagi. Jadi yuk semua yang sudah siap untuk melaunching karir sebagai digital illustrator, langsung aja ikut pendaftarannya, dan perwakilan dari tim kita di JJ akan menghubungi teman-teman. Nah, oke, udah sedikit
informasi saya dengan sharing tentang kalian bagaimana caranya untuk mengikuti. Kalau kalian sudah memikir, kayaknya ini bener-bener buat saya nih, pengen banget belajar lagi. Atau mungkin ada yang belum terlalu terconvince. Jadi mungkin bukan harus dari pembicaranya lagi deh, kayaknya udah cukup dari saya. Jadi with that said, kita lanjutkan workshop kita bagaimana biar kalian lebih semangat lagi. Pastinya kalian lebih semangat kayaknya kalau dengar langsung dari Kak Cahyo ya. Dan tadi saya udah janji juga Kak Cahyo akan kembali untuk sharing bersama kita tentang sketsa, pengerjaan sketsa dalam workshop ini. Jadi gimana caranya kita paint atau membuat sketsa yang tadi kita sudah gambar di bagian pertama workshop ini. Langsung aja saya panggil kembali Kak Cahyo yang akan memberikan kalian ilmu Kak Cahyo lagi yang amat sangat keren. Saya pun juga siap mendengarkannya. Kak Cahyo, tempat dan waktu saya kembali persilahkan Kak. Baik, terima kasih Karina untuk penjelasannya lagi. Baik teman-teman, sekarang kita akan lanjut mengerjakan digitalisasi dari proses sketsa yang kita buat sebelumnya. Nah, sebelumnya kita sudah membuat sketsa, sekarang kita akan digitalisasi di aplikasi Adobe Illustrator. Saya akan share screen saya terlebih dahulu. Baik, teman-teman, seperti yang kalian lihat, sekarang saya sudah membuka aplikasi Adobe Illustrator. Sebelum saya memulai, saya ingin menjelaskan terlebih dahulu tentang Adobe Illustrator saya. Jadi Adobe Illustrator saya sendiri itu edisi tahun 2019. Kenapa 2019? Kenapa tidak yang terupdate? Dan ini sebenarnya sama saja ya teman-teman ya. Untuk update-nya sendiri itu setiap tahunnya Adobe selalu mengupdate aplikasi mereka. Namun saya tetap menggunakan tahun 2019 karena menurut saya sudah nyaman dengan tahun 2019, lalu ukurannya juga tidak terlalu besar dan tidak memakan space di laptop saya, jadi saya tetap menggunakan Adobe Illustrator 2019. Nah, sekarang kita akan mengerjakan proses digitalisasi dari sketsa yang kita buat. Langkah pertama yang dibuat adalah membuat kanvas. Jadi caranya adalah kita klik create new terlebih dahulu, dan di sini kalian lihat banyak sekali kanvas-kanvas yang bisa kita gunakan, template-template yang bisa kita gunakan dari mulai dari print seperti A4, A3 dan lain sebagainya, lalu ada web, mobile, film video dan lain sebagainya. Namun kita akan membuat sendiri menggunakan section di sebelah kanan. Di sini ada section dari lebar dan tingginya. Saya akan membuat menjadi 15 kali 15 cm. Jadi ini sendiri adalah rasio untuk sosial media biasanya ya. Itu untuk rasio seperti Instagram 1:1. Lalu di sini bisa kalian pilih mau pixel, milimeter atau sentimeter. Saya biasanya menggunakan sentimeter. Lalu jangan lupa juga color mode-nya kita buat di RGB. RGB sendiri itu untuk kebutuhan layar, sedangkan CMYK untuk kebutuhan printing. Jadi saya menggunakan RGB karena kita akan menggunakan untuk kebutuhan layar. Biasanya untuk diupload di sosial media dan sebagainya. Seperti itu. Nah, nanti juga di sini saya sudah siapkan untuk keyboard. Jadi ketika saya menggunakan shortcut atau apapun itu, kalian bisa melihatnya. Semoga kalian juga bisa menggunakan shortcut-shortcut yang ada. Jadi saya sendiri menggunakan MacBook. Jadi ketika kalian menggunakan Windows mungkin bisa disesuaikan seperti itu. Baik, kita buat untuk kanvasnya. Kita create, teman-teman. Ya, di sini sudah ada kanvasnya. Lalu di sini ada artboard saya. Kalian bisa workspace-nya bisa kalian atur. Mungkin kalian lebih suka untuk printing, essential, dan lain sebagainya. Namun saya lebih nyaman untuk menggunakan workspace di layout. Jadi tampilannya akan seperti ini. Kalau misalnya di workspace layout, jadi ketika tampilannya berbeda, kalian tidak perlu khawatir. Kalian tinggal perlu ke section Windows, lalu pilih workspace yang ada. Jadi kalau misalnya saya menggunakan workspace layout, kalian bisa sesuaikan juga mungkin layout kalau misalnya kalian nyaman dengan tampilan yang saya gunakan pada saat ini. Seperti itu. Lalu
Langkah kedua, saya akan memasukkan sketch dan mood board yang sudah saya siapkan sebelumnya, yang sudah kita bahas tadi. Di sini ada sketch yang saya buat dan mood board yang saya siapkan sebelumnya. Lalu kita kecilkan terlebih dahulu. Dan karena di sini stikernya kita membuat 3, jadi harusnya kita membuat 3 artboard. Namun pada sesi kali ini kita hanya mendigitalisasi satu gambar saja ya teman-teman. Kita akan mendigitalisasi gambar yang ini. Dan yang 2 ini nanti kalian akan diberi tugas untuk mendigitalisasinya. Jadi sekarang kita belajar untuk mendigitalisasi yang bawah saja ya teman-teman. Dan mood board di sini fungsinya adalah untuk menjadi referensi seperti bentuk atau warna yang akan saya buat. Baik teman-teman, biasanya saya akan memperbesar seperti ini. Kalian bisa lihat shortcut yang saya gunakan di bawah sini ya teman-teman ya. Di sini saya menggunakan Option dan Shift untuk memperlebar gambarnya seperti ini. Lalu biasanya opacity-nya saya turunkan untuk kita trace. Mungkin 30 cukup. Lalu di layernya saya akan tambahkan di atasnya seperti ini agar tidak mengganggu layer bawahnya. Lalu di yang bawah saya lock seperti ini. Jadi ketika saya menggambar, saya bisa men-hide untuk sketsa bawahnya seperti itu. Baik, kita akan langsung mulai saja. Jadi saya biasanya menggunakan pen tool untuk men-trace gambar yang sudah saya buat. Baik, saya akan langsung menyesuaikan saja dengan gambar yang saya buat seperti ini. Biasanya kalau misalnya garis lurus seperti ini, saya menggunakan shift. Bisa kalian lihat ya di sini di shortcutnya, saya menggunakan shift agar lurus seperti ini. Lalu saya di sini belokkan. Itu juga bisa menggunakan shift agar lurus seperti yang kalian lihat, agar bisa rata seperti ini. Lalu karena di sini bisa kalian lihat di sini ada putih-putihnya mengganggu, itu warna dari fill seperti ini ya teman-teman. Jadi bisa kalian klik none agar dia hanya kelihatan stroke-nya saja atau garisnya saja seperti itu. Lalu saya akan sesuaikan. Jadi untuk sketsa sendiri kalian tidak perlu terlalu bagus sebenarnya. Kalian hanya perlu menyesuaikan poin-poinnya saja. Dan ketika kalian sudah digitalisasi, kalian tidak akan 100% mengikuti sketsa. Seperti ini, sketsanya garisnya di sini, saya membuat garisnya lebih rapi. Jadi seperti itu biasanya. Jadi sketsa hanya gambaran besarnya saja. Biasanya saya untuk membuat sketsa. Lanjut, untuk awannya saya buat di sini menggunakan shift, jangan lupa agar rapi. Di sini seperti ini. Atau shift-nya kalian lepas jika kalian merasa ini kurang bagus, seperti itu. Lalu diklik agar pad-nya atau misalnya sudutnya itu bisa patah. Lalu klik dengan pad atau sudut yang kalian buat sebelumnya agar menjadi satu kesatuan. Seperti ini ya teman-teman. Dan ini bisa kalian langsung warnai dengan menggunakan eyedrop tool seperti ini. Kalian bisa pilih objeknya, bisa menggunakan selection tool seperti ini, atau misalnya kalian di eyedrop tool bisa kalian pencet command, atau di Windows sepertinya control. Itu bisa kalian seperti ini. Lalu bisa kalian contoh warna dari mood board yang kalian buat sebelumnya. Misalnya ini saya akan mengambil warna biru ini, mungkin saya akan eyedrop tool seperti ini, maka ia akan warna biru. Mungkin sebelum kita memulai lagi, saya akan membuat color palette-nya terlebih dahulu ya teman-teman. Ini harusnya dilakukan pertama, saya lupa, maaf. Jadi pertama kita akan membuat color palette-nya terlebih dahulu. Kita copy, lalu paste menggunakan command F, seperti ini. Saya akan membuat beberapa color palette-nya terlebih dahulu agar nantinya kita tinggal mengambil dari warna-warna ini. Jadi mungkin di sini saya pertama mengambil biru, lalu saya akan membuat birunya ini jadi lebih tua. Jadi kita akan bermain dari gradasi-gradasi biru saja ya teman-teman. Jadi seperti ini, lebih tua, lalu lebih tua lagi, sampai mendekati warna hitam ya teman-teman.
Seperti ini. Jadi kita hanya bermain-main di gradasi biru saja. Jangan lupa warna putih. Dan juga ada satu warna yang mungkin kita gunakan sebagai pendamping warna biru, yaitu warna orange. Seperti ini, karena mata dari navinya sendiri itu warnanya oranye ya teman-teman. Bisa kalian lihat di sini unsur color palette-nya itu sebenarnya biru dan oranye. Jadi kita akan menggunakan warna ini. Jadi kita tinggal mengcopy warna dari sini. Jadi misalnya di sini, jangan lupa klik komen, kita klik awannya, mungkin saya akan mengambil warna ini, seperti itu. Ya, dia langsung otomatis warnanya akan mengambil dari warna ini. Seperti itu ya teman-teman. Jadi sebelum membuat desain, membuat color palette-nya terlebih dahulu untuk memudahkan pekerjaan kalian. Seperti itu. Lalu saya akan mulai mungkin membuat objek dari wajahnya. Saya akan membuat bagian luarnya terlebih dahulu. Saya akan memindahkan ke outline seperti ini, jadi agar dari dalamnya masih bisa terlihat. Saya akan menyesuaikannya saja. Untuk rambutnya akan saya kerjakan nanti, jadi saya hanya akan menggunakan menpentul dari objek wajahnya saja seperti ini, disesuaikan. Jadi dan ini juga perlu latihan ya teman-teman untuk bisa menggunakan pentul dengan baik. Jadi kalian biasanya itu memakai feeling ketika kalian misalnya di sini ada lengkungan, itu bisa kalian feeling seperti ini di sini, lalu kalian lengkungkan seperti ini dengan menahan kliknya. Seperti itu, dan ini kalian bisa terus berlatih untuk kalian bisa tahu bagaimana sih cara menggunakan pentul dengan baik dan bagaimana agar terbiasa dengan pentul. Seperti ini, saya menggunakan shift agar lurus. Lalu biasanya kalau misalnya sudut yang susah seperti ini, misalnya saya lengkungkan seperti ini, dia mungkin akan susah untuk menyamai dari garisnya. Biasanya saya akan membuat garis tajam seperti ini. Lalu saya akan menuju di tools ini, lalu saya klik seperti ini. Jadi bedanya dari selection tool dan juga di sebelahnya ini direct selection tool adalah kalau misalnya selection tool ketika kita klik dia akan otomatis mengklik semua dari objek yang kita buat. Namun kalau misalnya direct selection tool dia hanya mengambil path-nya saja atau sudutnya saja seperti ini. Jadi biasanya ketika ada lengkungan seperti ini, saya akan memblok dua seperti ini, lalu saya lengkungkan. Ya, seperti itu. Jadi dia lebih rapi. Mungkin teman-teman bisa lebih nyaman untuk menggunakan langsung seperti belokan seperti ini, atau menggunakan cara tadi. Itu teman-teman bisa mencobanya. Nah, kenapa saya membuat luarnya terlebih dahulu? Ini agar mudah dalam pewarnaannya ya teman-teman. Jadi ketika saya objeknya saya pilih seperti ini, ketika saya warnai seperti ini, dia akan otomatis langsung. Nah, untuk bagian dalamnya saya akan membuat garisnya sendiri seperti ini. Saya sesuaikan dengan sudutnya agar rapi. Lalu langsung saya buat lengkungan seperti ini, dan garis dalamnya warnanya akan saya bedakan jadi lebih gelap ya teman-teman. Kita akan membuat warna yang lebih gelap, dan ketika kita mengambil dia akan bentuknya seperti ini. Kenapa? Karena dia ada di fill. Jadi kita swipe seperti ini agar dia menjadi outline. Dan outline ini bisa kita edit ya teman-teman. Bisa menggunakan di sini ada section stroke. Jadi stroke ini untuk mengubah garis. Jadi di sini bisa ujungnya kita buat melingkar seperti ini. Terlihat ya perbedaannya. Tadi di sini tajam, mungkin saya perbesar, di sini tajam, dan di sini melingkar. Dan saya sendiri suka dengan garis-garis tebal. Jadi saya akan menggunakan garis yang tebal. Jadi mungkin teman-teman, kayaknya kurang deh kalau garis tebal. Dan itu bisa mencobanya sendiri dan membuat dengan versi kalian masing-masing seperti itu. Dan saya juga suka dengan sudut yang melingkar seperti ini karena menurut saya lebih lucu, juga lebih rapih menurut saya. Jadi saya lebih suka menggunakan ujung yang melingkar seperti ini. Oke, selanjutnya saya akan membuat dari telinganya. Saya akan menggunakan cara tadi, jadi saya akan membuat sudut seperti ini. Lalu bawahnya juga ada sudut seperti ini. Lalu saya ke direct selection tool. Saya select seperti ini, lalu saya lengkungkan. Ya, bisa kalian lihat di sini lebih rapi ya teman-teman.
Dan saya akan membuat garis di dalam telinganya seperti ini. Dan bisa kalian lihat di sini sangat tajam ya teman-teman. Ini bisa kita ubah menggunakan corner dari round join seperti ini. Nah, dia akan otomatis melingkar dan lebih rapi. Dan untuk permainan garis, kalian bisa bermain-main dengan ketebalan. Jadi ada yang tebal, ada yang tipis. Jadi untuk luar telinga biasanya saya lebih tebal, namun untuk detail-detail saya biasanya lebih suka menggunakan garis tipis. Jadi seperti ada perbedaannya, jadi nggak monoton untuk garisnya tebal semua atau tipis semua, tapi ada tebal dan tipis. Lalu saya akan membuat mulutnya menggunakan garis yang mungkin lebih tipis. Kita coba terlebih dahulu. Kita bisa langsung otomatis menggunakan settingan garis yang sudah kita buat sebelumnya dengan cara mengklik objek yang ingin kita copy seperti ini. Misalnya kita buat garis di sini, dia akan otomatis ikut dengan apa yang kita klik sebelumnya. Saya garis tebal, langsung dia akan ikut seperti itu. Jadi menggunakan Adobe Illustrator itu sangat enak ya teman-teman. Jadi kita klik, lalu kita buat lengkungannya, disesuaikan saja dengan sketsa yang dibuat. Seperti ini, mungkin ketika kalau misalnya kalian kurang puas dengan lengkungannya, bisa kalian modif sendiri. Oke, bagian dalamnya sudah saya buat. Selanjutnya saya akan membuat mata. Mata, di sini caranya klik ujung ke ujung, ditekan, lalu bisa kalian lengkungkan seperti ini. Jadi ditekan ya teman-teman, seperti ini, lalu seperti ini. Lalu saya akan membuat lingkarannya. Lingkarannya saya akan buat dengan ellipse tool. Jadi bisa kita klik di sini, tekan agak lama, lalu klik ellipse tool. Dan saya akan membuat lingkaran dengan cara mengklik option di sini agar dia bisa semuanya bergerak seperti ini. Lalu kalau misalnya kalau seperti ini kan tidak rapi, tidak simetris, jadi jangan lupa menggunakan shift, jadi agar simetris seperti ini. Kalau misalnya tanpa option itu biasanya dia seperti ini. Ketika option dia seperti ini. Begitu ya teman-teman bedanya. Dan di sini dia tidak outline ya teman-teman. Kita akan membuat fill di sini. Jadi warnanya mungkin warna putih terlebih dahulu karena tidak terlihat. Jadi putihnya mungkin kita agak abu-abukan dengan cara mengubah warna. Kita klik objeknya. Ini kita klik 2 kali. Lalu abu-abu seperti ini. Dan warna dari matanya kita coba untuk warna orange. Oke, ya teman-teman. Dan bisa kalian lihat di sini ketika kita mengklik 2 objeknya, di sini ada dari lingkaran ada yang keluar objeknya. Dan bagaimana sih cara menghapusnya? Jadi cara menghapusnya biasanya saya menggunakan shape builder tool. Jadi saya klik shape-nya ini, lalu saya klik option. Jadi ketika saya memfill 2 objek tersebut, saya klik option dan saya klik objek yang tidak mau saya gunakan seperti ini, dia akan menghapus dirinya secara otomatis. Seperti ini, jadi lebih rapi ya teman-teman. Atau bisa menggunakan cara yang lain. Dan namun ini tidak sepraktis sebelumnya. Jadi caranya adalah kalau saya biasanya untuk objek belakangnya itu di Ctrl C lalu Ctrl F seperti ini agar dia mengcopy paste namun di tempat yang sama. Seperti yang kalian lihat di sini ada 2 objek sebenarnya namun bertumpuk seperti itu. Saya klik objek yang belakang dan objek yang depan, lalu mungkin di sini minus back, minus front. Oke. Lalu di belakangnya ini bisa kita kasih warna orange seperti ini. Itu untuk cara kedua, tapi tidak sepraktis cara yang pertama. Saya lebih suka menggunakan cara pertama karena lebih cepat menggunakan shape builder tool seperti ini. Oke, ya teman-teman. Selanjutnya, mungkin kalian ingin melihat sketsa yang sebelumnya, itu bisa kalian klik objeknya, lalu kalian jadikan outline terlebih dahulu agar bisa melihat objeknya lagi seperti itu. Lalu kita buat lingkarannya lagi, namun dia agak ke atas. Kita buat warna hitam seperti ini. Lalu menggunakan cara tadi, kita kurangi seperti ini. Ya, oke.
Lalu kita buat lagi lingkaran kecil warna putih untuk matanya. Kita bisa ambil warna putih atau bisa langsung, misalnya kalian ingin langsung mengubah warnanya. Coba kita cek terlebih dahulu ya, teman-teman, apakah sudah bagus untuk matanya. Ya, matanya sudah cukup ya, atau mungkin kurang puas untuk lingkarannya, saya akan mungkin lingkarannya akan saya buat lebih kecil lagi ya teman-teman untuk di matanya. Seperti ini. Saya akan buat lebih kecil dari yang tadi, sepertinya tadi terlalu besar untuk warnanya. Oke, Ctrl C, Ctrl F untuk copy paste. Lalu saya ubah misalnya warna hitam terlebih dahulu, nanti saya akan ubah sesuai dengan palet warna yang sudah disiapkan. Lalu kita perkecil untuk warna pupilnya, warna putih-putihnya. Ini. Lalu kita kembalikan seperti semula dan kita select objek semuanya dan kita hapus yang di luar garisnya ini ya teman-teman. Seperti ini. Ya, sepertinya sudah cocok. Saya suka dengan size-nya. Lalu saya akan membuat alisnya menggunakan line yang tipis. Jadi seperti caranya tadi, kita klik objeknya, lalu sesuaikan dengan garisnya saja seperti ini. Oke, kita bisa mempreview. Kita klik wajahnya atau kita select wajahnya seperti ini, lalu kita jadikan fill. Oke, kita mungkin hide belakangnya. Oke, jadi mungkin bisa kalian lihat previewnya seperti ini ya teman-teman. Sudah mulai terlihat ya avatarnya ya teman-teman, namun rambutnya belum kita buat. Sekarang kita akan membuat rambutnya sama caranya seperti tadi, yang kita buat dari bagian luarnya terlebih dahulu. Kita sesuaikan dengan garisnya ya teman-teman. Oke. Kita sesuaikan dengan apa yang ada di sketsa yang sudah kita buat. Dan ini sebenarnya untuk pen tool sendiri adalah bagian favorit saya karena saya senang sekali untuk bisa seperti membuat lengkungan dan sebagainya. Dan bagian yang menurut saya paling susah adalah membuat sketsa atau konsep karena kita di situ dituntut untuk berpikir keras. Namun ketika sudah mulai digital saya sangat suka. Baik, kita sudah buat untuk rambutnya, lalu kita akan menyatukan dengan objek yang pertama kali kita buat. Kita bisa langsung seperti ini. Mungkin ketika di fill, kalian akan melihat di sini akan mengganggu dari wajahnya. Namun, kita akan membuat objeknya menjadi di belakang. Kita akan coba copy untuk warnanya. Kita mungkin warna hitam. Caranya untuk membuat ke belakang, kita klik kanan, lalu bisa send to back seperti ini, atau seperti ini, bisa kalian lihat, atau dengan cara shortcut. Biasanya saya menggunakan shortcut yaitu Option, Shift, lalu maksudnya Command, Shift, lalu tutup kurung buka seperti ini. Bisa kalian lihat ya di keyboard. Jadi dia langsung ke belakang seperti itu ya teman-teman. Atau bisa di seperti ini, Command X atau Cut. Lalu kita klik objek yang ingin kita taruh di depannya seperti ini. Lalu Command B. Dia otomatis akan berada di belakangnya seperti itu. Dan kita lihat dari sketsanya, ujung-ujungnya di sini yaitu dia lingkaran ya. Jadi kita bisa mengubah ujungnya menjadi lingkaran. Seperti tadi caranya kita menggunakan direct selection tool, kita pilih lalu kita lengkungkan seperti ini. Jadi ini fitur yang sangat menyenangkan ya menurut saya karena sangat bermanfaat untuk membuat lengkungan. Oke, seperti ini ya teman-teman, dan kalian saya harap mudah untuk mengerti pelajaran yang saya terangkan. Semoga ini sederhana ya teman-teman. Lalu kita membuat bagian dalamnya. Seperti ini. Kenapa dibedakan? Karena agar tidak mengganggu ketika saya membuat objek yang rambut belakangnya ini
ketika saya kebelakangi itu tidak mengganggu dari objek depannya. Jadi saya pisahkan. Lalu membuat warna hitam. Oke, mungkin kita preview terlebih dahulu ya teman-teman. Kita lihat, ya di sini sudah terlihat ya bagaimana bentuk dari avatarnya sendiri yang laki-laki. Oke. Atau namanya Jack Sully. Mungkin teman-teman sudah nonton. Oke. Selanjutnya kita akan membuat sketsa yang bentuk yang lain. Di sini kita lihat di sini ada detail-detail dari wajahnya. Saya akan membuat menggunakan warna yang biru tapi dia agak lebih gelap. Membuatnya sama dengan cara menggunakan pen tool, lalu kita lengkungkan seperti ini. Kita rapihkan menggunakan direct selection tool. Sesuaikan dengan garis ya teman-teman ya. Jadi direct selection tool ini berfungsi sekali untuk merapihkan line-line yang kalian buat. Seperti ini, lalu kalian lengkungkan. Jika kalian mempunyai Adobe Illustrator mungkin sebelum 2019, mungkin 2018, saya tidak tahu, kemungkinan untuk lengkungannya ini, fitur lengkungannya sudah ada ya teman-teman untuk di 2018. Jadi kalian tidak perlu takut untuk misalnya fitur-fitur ada yang mungkin belum ada yang mungkin ada. Jadi sebenarnya di Adobe Illustrator sendiri ketika diupdate hanya fiturnya saja yang bertambah. Jadi teman-teman tidak perlu takut jika tidak update untuk dari Adobe Illustratornya sendiri seperti itu. Kita akan lanjut untuk membuat detail dari garis-garisnya ini ya teman-teman ya. Biasanya kalau misalnya sudah digital seperti ini, kalau misalnya sudah terbiasa, teman-teman tidak memerlukan waktu lama. Dan ini bisa kalian lihat sendiri, saya menggunakan shortcut command untuk ke direct selection tool. Seperti ini, oke. Selanjutnya buat lengkungan lagi. Kalian bisa terus berlatih ya teman-teman untuk membuat terbiasa untuk menggunakan pen tool seperti ini. Kita coba yang bagian bawahnya. Dan biasanya saya ketika belajar untuk menggunakan Adobe Illustrator atau belajar membuat ilustrasi, itu saya menggunakan hal-hal yang saya suka. Misalnya saya suka sepak bola, biasanya saya menggunakan foto-foto pemain sepak bola untuk saya belajar berlatih membuat ilustrasi. Atau misalnya kalian ingin membuat kado kepada pasangan atau orang yang kalian suka atau orang yang kalian sayang, kalian bisa menggunakan itu untuk sebagai ajang latihan kalian. Jadi mungkin membuat ilustrasi bergambar orang tua kalian atau pasangan kalian, itu bisa untuk kalian jadikan bahan pembelajaran seperti itu. Baiklah, untuk detailnya bisa kalian lihat saya sudah berhasil membuat beberapa objeknya dengan cara yang sama. Jadi sebenarnya intinya sama ya semua teman-teman, menggunakan pen tool dengan cara yang sama, lengkungan dan sebagainya, dan kita akan mengambil warna yang lebih gelap dari yang belakangnya. Mungkin coba yang ini ya teman-teman. Lalu kita coba tampilkan lagi seperti ini. Lalu yang rambutnya ini kita taruh ke depan dengan cara shortcutnya adalah Command Shift, kebalikannya dari yang tadi yaitu tutup seperti ini, tutup kurung seperti ini ya teman-teman, itu untuk ke depan. Oke, untuk garisnya kita buat ke depan semua, jadi dari detailnya ini ada di belakang. Itu perlu kalian perhatikan, di sini ada garis-garis yang terlihat, jadi kalau bisa semua menutupi ya seperti ini teman-teman. Lalu caranya bagaimana agar bisa rapih kembali, kita menggunakan cara yang tadi ya teman-teman, kita potong untuk dari objeknya. Caranya kita select semua objeknya seperti ini dan select objek belakangnya. Lalu menggunakan shape builder tool lagi, kita klik option, lalu kita kurangi seperti ini. Jadi dia lebih rapih ya teman-teman ya. Dan detail-detail seperti ini harus kalian perhatikan dalam membuat ilustrasi. Karena detail seperti ini juga menunjukkan
bagaimana keprofesionalitasan kalian dalam bekerja. Karena saya yakin di luar sana banyak sekali ilustrator atau mungkin desainer yang bagus-bagus, namun yang bisa jadi pembeda kalian mungkin secara attitude, bagaimana attitude kalian dalam bekerja, bagaimana mempersiapkan kalian dalam bekerja, proses kalian bekerja, dan sebagainya. Jadi hal tersebut bisa menjadi pembeda kalian, seperti itu. Lalu, warna birunya mungkin bisa kita buat lebih gelap, apakah lebih bagus? Ya, sepertinya ini cocok karena sesuai dengan warna dari avatarnya sendiri, warnanya biru-biru Tosca seperti ini ya teman-teman ya. Dan bisa kalian lihat di sini objek dari Jack Sully-nya sendiri sudah jadi. Mungkin kita akan membuat detail dari garisnya terlebih dahulu. Seperti di sketsa kan di sini ada garis-garisnya. Kita coba membuat garisnya menggunakan garis kecil yang tadi kita sudah siapkan. Lalu kita coba sesuaikan dengan lengkungannya seperti ini. Ini hanya sebagai apa ya, ya detail saja ya. Jadi biar ilustrasi kalian tidak terlalu polos atau tidak terlalu simple seperti itu. Jadi ini juga bisa menjadi pembeda dalam kalian membuat karya untuk detail-detail yang sepertinya mungkin kalau misalnya tidak ada detail tersebut tidak apa-apa. Cuman ketika ada detail tersebut membuat ilustrasi kalian menjadi lebih baik seperti itu. Saya akan membuat garis-garisnya, saya sesuaikan dengan mungkin lurusan-lurusan dari rambutnya. Saya rapihkan di sini, caranya menggunakan tadi direct selection tool ya, kembali. Jadi kalau kalian perhatikan selama saya membuat desain ini, tools yang paling banyak saya gunakan, pen tool, selection tool, direct selection tool, warna, eyedrop tool, seperti itu. Jadi sebenarnya banyak fungsi-fungsi dari Adobe Illustrator yang tidak saya gunakan dan kalian bisa explore sendiri sebenarnya. Namun yang tadi saya gunakan itu bisa dibilang yang penting seperti itu. Lalu untuk warna garisnya saya akan ubah warnanya. Saya klik terlebih dahulu menggunakan selection tool, jangan direct selection tool ya, karena ini untuk semua objeknya seperti ini. Lalu saya akan ubah warnanya menjadi warna mungkin putih, teman-teman. Oke. Lalu untuk garisnya, stroke weight-nya saya akan turunkan menjadi 0,5, jadi lebih tipis, agar dia tidak menjadi fokus. Jadi fungsi dari stroke sendiri atau garis sendiri itu kalian bisa menentukan fokusnya. Jadi garis tebal biasanya itu untuk fokus seperti ini kan, lengkungan-lengkungannya itu adalah yang kita fokuskan, lalu yang tipisnya itu yang tidak terlalu kita fokuskan, namun tetap penting seperti itu. Intinya seperti itu. Selanjutnya kita akan membuat objek dari avatar wanitanya, atau kalau nggak salah namanya Neytiri. Kita buat seperti tadi caranya, masih sama. Kita sesuaikan garisnya, kita buat lengkungan seperti ini, kita buat sesuai, kita buat luarnya terlebih dahulu agar memudahkan kita. Oke, mungkin di sini. Jadi seperti yang kalian lihat juga, di sini saya tidak benar-benar mengikuti sketsa yang saya buat sendiri ya. Jadi itu juga teman-teman ketika membuat sketsa ya tidak perlu terlalu detail atau tidak perlu terlalu bagus. Namun kalau misalnya detail ya lebih baik, karena ketika kalian mendigital itu sangat membantu kalian dalam mendigitalisasi karya kalian seperti itu. Oke, misalnya kalian ada pad seperti ini atau sudut seperti ini yang habis lengkungan tapi masih ada tekukan seperti ini, saya biasanya saya klik lalu saya tarik agar dia lebih melengkung seperti itu. Jadi detailnya jangan lupa ya teman-teman. Kita buat lagi garis dalamnya, kita copy saja atau klik garis yang sudah ada, lalu kita buat lengkungannya. Seperti ini. Oke. Lalu telinganya. Jadi kenapa telinganya tidak sama dengan apa yang saya buat di belakang seperti ini? Karena nantinya akan di atas rambut. Jadi saya buat seperti ini. Lalu caranya sama seperti tadi. Saya akan membuat kotak terlebih dahulu.
lalu saya akan tarik. Atau misalnya kurang puas, mungkin bisa menggunakan cara pertama. Seperti ini, teman-teman. Oke, lalu kita sambung. Di sini saya akan tarik terlebih dahulu. Dan di sini karena garisnya tidak tajam, saya akan melengkungkan seperti ini, agar sama seperti dari gambar Jack Sally-nya. Oke, kita akan buat mulutnya. Garis mulut, sama. Oke, lalu garis telinganya jangan lupa. Oke, lalu alisnya, mata juga jangan lupa. Mata bisa langsung kita copy saja teman-teman ya. Kita klik matanya seperti ini, kita Command C, lalu Command F, lalu bisa menggunakan transform seperti ini, lalu flip horizontal. Oke, teman-teman, atau bisa klik kanan seperti ini, lalu reflect seperti itu. Kita sesuaikan saja matanya karena mata mereka sama. Lalu selanjutnya sama seperti tadi, kita membuat rambutnya. Kita sesuaikan dengan objek luarnya. Kita ubah ke outline. Seperti ini. Kita sesuaikan dengan garis luarnya. Oke. Maaf, kita buat seperti ini agar dia nanti bisa dilengkungkan ya teman-teman. Oke. Seperti ini. Kalian bisa mungkin kalau misalnya ada pertanyaan atau misalnya masih ada yang bingung dari apa yang saya pelajari, kalian sangat bisa untuk bertanya secara langsung kepada saya di sosial media saya atau platform-platform lainnya seperti platform portofolio saya. Oke, langsung kita tarik untuk garisnya seperti ini, langsung kita di ujungnya kita lengkungkan sesuai dengan apa yang sudah kita buat. Lalu seperti ini kita samakan. Kita akan coba lihat ya teman-teman untuk rambutnya bagaimana, apakah bekerja. Oke, kita akan taruh di objek di wajah di belakang kuping seperti ini. Kupingnya kita akan coba. Oke, dan wajahnya akan kita coba fill. Oke. Sekalian lihat di sini rambutnya juga sudah terlihat. Saya akan membuat rambutnya sesuai dengan garis saja ya teman-teman. Garis seperti ini. Jadi biar dia tidak terlalu lurus tadi. Nantinya juga kita akan detailkan terlebih lagi. Lalu kita lengkungkan garis-garis atau kita delete menggunakan shortcut minus. Pad-nya bisa kalian hapus ya teman-teman. Oke. Kita akan membuat rambut belakangnya. Jadi bagian rambut ini bagian yang paling lama ya yang kita lakukan karena rambut dari Navi-nya sendiri itu sangat banyak detailnya dan juga sangat garis-garis itu sangat banyak gitu. Tapi ya seperti yang saya bilang tadi, menggunakan pen tool atau proses digital itu merupakan bagian paling menyenangkan ya menurut saya, karena ya seperti relaksasi seperti itu, menyesuaikan garis-garis, menyesuaikan sudut-sudut, dan biasanya ketika kita membuat sketsa kan kita tidak terlalu tahu gitu bagaimana sih hasil akhir kita gitu, bagaimana ketika ini nanti sudah diwarnai atau dan lain sebagainya. Nah, ketika proses digital itu kita kayak seperti amazed sendiri dengan karya kita. Wah, ternyata kalau sudah dikasih warna atau sudah di digital seperti ini ya, jadi lebih bagus, jadi lebih menarik seperti itu. Sekarang kita proses bagian dalamnya ya, seperti tadi, proses untuk detail dari wajahnya. Oke.
Dan kalian bisa menyesuaikan dengan style kalian sendiri. Sekali lagi, jadi jangan terpaku dengan contoh atau referensi yang kalian dapatkan di internet atau misalnya yang saya pelajari bahkan untuk untuk stylenya. Jadi tentu saja kalian bisa menyesuaikan dengan style kalian sendiri. Dan saya banyak sekali dapat pertanyaan ketika saya mengisi kelas gitu, bagaimana sih cara mendapatkan style, bagaimana sih saya tidak punya style, saya bagaimana sih saya pengen punya style seperti itu. Sebenarnya style sendiri itu datang ketika kalian sudah banyak melakukan pekerjaan atau membuat ilustrasi ya. Jadi style itu datang ketika kalian sudah misalnya, wah saya banyak menggambar, lalu saya tahu, oh sepertinya saya lebih suka atau lebih nyaman untuk style yang seperti ini atau bentuk gambar yang seperti ini. Saya mungkin suka dengan bentuk awannya, saya suka bentuk matanya, saya suka bentuk wajahnya. Nah itu style itu biasanya didapatkan dari situ. Jadi nggak langsung kalian menggambar, wah saya ini style saya. Itu tidak akan berhasil ya sesuai kalau dari pengalaman saya, karena nantinya kalian pasti akan berkembang dan kalian merasa oh kayaknya seperti ini kurang gitu, seperti itu. Jadi style sendiri itu didapatkan dari proses ya teman-teman. Jadi jangan pernah berhenti di proses lah seperti itu. Oke. Tadi detail mukanya sudah kita dapatkan, lalu kita sesuaikan saja warnanya. Namun untuk warna wanitanya mungkin kita akan buat lebih terang. Jadi sebagai pembeda saja ya teman. Oke. Lalu kita ubah telinganya seperti ini. Rambutnya kita coba lihat terlebih dahulu apakah berhasil. Oke, sepertinya berhasil ya teman-teman ya. Oke, telinganya belum saya itu. Kita cut menggunakan Ctrl X, lalu klik di objeknya, jadi di belakang telinganya, lalu shortcutnya Command F. Jadi beda-beda ya pastenya itu teman-teman. Jadi saya akan jelaskan. Jadi ada Command V di sini, biasanya dia paste tapi di tempat berbeda. Oke. Lalu ada Command F. Command F itu di tempat yang sama. Jadi misalnya saya kontrol di sini, Command F, jadi dia akan paste di tempat yang sama. Kalau Ctrl V dia akan di tempat yang berbeda seperti ini. Lalu ada Command B. Command B itu di belakang objeknya. Saya klik objek ini, Command B, dia akan di belakang objeknya seperti ini. Seperti itu. Jadi banyak sekali shortcut yang bisa kalian explore ya teman-teman, bisa kalian explore sendiri atau pelajari sendiri untuk Adobe Illustrator. Dan ini ya biasanya nggak perlu dihafalin sih, pasti ketika kalian banyak melakukan pekerjaan, banyak melakukan ilustrasi, itu secara otomatis sudah jadi apa ya, muscle memory lah ketika kalian sudah membuat desain atau membuat ilustrasi seperti itu. Sama seperti tadi, ujung-ujungnya kita buat lengkungkan ya teman-teman, agar stylenya sama seperti Navi lelakinya. Oke. Sama, oke, sorry. Seperti ini, kita buat lengkungan. Ini sangat satisfying ya teman-teman ketika membuat lengkungan ini, karena seru gitu. Oke, ini kita samaratakan. Kita cobain. Lalu kita ratakan terlebih dahulu. Oke. Ya, bisa kalian lihat di sini sudah mulai lebih baik dari yang tadi. Lalu ininya saya buat di belakang rambut seperti ini. Oke. Jadi biar ketutupan. Kan saya buat lebih besar. Kalian bisa mengubah-ubahnya sendiri ya teman-teman. Oke, lebih rapi dari yang sebelumnya. Dan bisa dilihat di sini Navi ceweknya itu memakai tindik ya teman-teman. Jadi kita akan membuat lingkaran di telinganya seperti ini. Oke. Mungkin dari garisnya bisa kita rapihkan agar sesuai dengan lingkaran. Oke. Dan kita akan membuat garis-garisnya seperti tadi, namun
untuk di wanitanya mungkin garisnya tidak perlu serapih yang lakinya. Jadi kita hanya membuat sedikit saja garis-garisnya. Yang penting sudah kelihatan detail untuk garis-garisnya, teman-teman. Seperti ini, jadi tidak perlu dari ujung ke ujung seperti yang ada di Jack Sally. Oke. Jika kalian mungkin kurang suka dengan style yang saya buat, kalian bisa mengeksplor dengan style lainnya yang kalian dapatkan di, ya mungkin seperti platform-platform yang tadi saya jelaskan, atau mungkin selama ini kalian sudah mengumpulkan beberapa referensi-referensi yang wah kayaknya ini bagus deh kalau misalnya saya buat desain gitu atau ilustrasi, itu bisa banget karena saya dulu juga sangat suka dan kalau misalnya melihat desain-desain bagus itu selalu saya screenshot, saya kumpulkan dan saya coba untuk mengeksplor style tersebut. Jadi teman-teman juga bisa mungkin meniru apa yang saya lakukan dulu. Banyak sekali screenshot referensi-referensi yang saya kumpulkan dulu. Oke. Kalian lihat di sini sudah ada garis-garisnya dan di navi wanitanya di sini ada detail seperti manik-maniknya kita bisa buat, mungkin bisa menggunakan warna orange. Kita buat kotak saja seperti ini. Ini sebagai unsur tambahan atau detail tambahan di ilustrasi yang sudah kita buat. Seperti ini ya teman-teman. Mungkin beberapa saja, tidak perlu terlalu banyak biar tidak terlalu ramai. Oke, kita coba lihat lagi bagaimana hasilnya. Ya, sudah lebih baik dan garisnya bisa kita taruh di belakang rambut. Oke. Oh, sorry. Oke, ini saya taruh di belakangnya lagi. Seperti ini, bisa kalian lihat. Kita coba hilangkan untuk sketsanya. Bisa kalian lihat di sini sudah mulai terlihat ya bagaimana hasilnya. Kita akan tekan lagi. Kita akan tempelkan untuk hidungnya. Ya, seperti ini. Oke, sudah mulai terlihat. Saya akan membuat awan di belakangnya lagi. Mungkin tidak akan saya samakan dengan sketsa, saya akan membuatnya sendiri. Oke. Seperti ini. Lalu saya buat menempel untuk bagian bawahnya. Dan ini nantinya warna dari awannya akan saya buat berbeda ya, biar tidak monoton untuk dari warna awannya. Saya akan taruh di belakang. Sepertinya bentuknya kurang ya teman-teman. Saya akan coba lebih rapih lagi. Oke. Ini. Oke. Sepertinya sudah rapi. Taruh belakang seperti ini. Dan kita akan beri warna abu-abu dulu, mungkin biar tidak mengganggu bagian awan ini juga. Oke. Dan ini bisa kita sedikit lebih bawah agar tidak terlalu dekat dengan awan atasnya. Dan kita akan membuat titik-titiknya menggunakan ellipse tool. Seperti tadi, menggunakan shortcut option biar lebih rapi. Oke. Sebagai unsur ini. Mungkin ini bisa menjadi penggambaran dari Ewa-nya atau dewanya mereka. Ini. Lalu kita akan membuat bintangnya. Caranya bagaimana? Biasanya saya menggunakan rectangle tool seperti ini. Saya membuat shape seperti ini. Lalu klik plus di sini untuk membuat sudut baru atau pad baru, disesuaikan dengan garis seperti ini ya teman-teman. Oke. Lalu saya klik drag selection tool seperti ini, saya buat ke tengah dan saya ke bawahi 3 kali, 1, 2, 3 atau 4.
3, lalu ke kiri 3 kali, 1, 2, 3. Begitupun dengan yang lainnya, sudut lainnya, 1, 2, 3, 1, 2, 3. Dan ini harus dilakukan manual ya teman-teman. Oke. Seperti ini, 1, 2, 3, sudah 3. Lalu, oke, yang ini belum. Baik, lalu kita langsung tarik seperti ini saja. Bisa kalian lihat mereka secara otomatis langsung membuat objek. Oke. Lihat ya, jadi lebih lucu, lebih gembul seperti itu untuk bintangnya. Lalu bisa yang kedua, saya langsung paste saja seperti ini. Oke. Lalu untuk sudut-sudutnya seperti yang tadi, sudutnya kita buat lebih melengkung agar tidak terlalu tajam. Seperti ini. Karena stylenya di sini sudutnya itu tidak tajam ya teman-teman. Jadi bisa untuk awannya juga mungkin kita bisa buat ujung-ujungnya tidak tajam. Oke. Oke, Kak Cahyo. Jadi sebenarnya kurang lebih kayak gitu ya, Kak ya. Ya. Jadi buat teman-teman semua bisa dapat source filenya ya, Kak ya, kalau nggak salah. Ya, nanti akan dapat file aslinya untuk teman-teman bisa explore sendiri. Seperti itu. Kurang lebih seperti itu. Oke, siap. Jadi teman-teman udah dapat ilmunya untuk mempraktekkan gimana caranya memakai ini Adobe apa ya, Kak ya? Ini Adobe Illustrator ya, teman-teman. Adobe Ya. Illustrator. Oke, jadi teman-teman bisa lihat caranya nggak begitu kompleks ya, Kak ya. Jadi lumayan bisa gampang diterapkan dan pastinya kalau teman-teman mungkin kurang mengerti bisa di rewind ya, Kak ya. Bisa pelan-pelan mengikuti yang Kak Cahyo sudah pastikan tadi. Oke, baik. Terima kasih banyak Kak Terima Cahyo kasih Karina. Memberi ilmunya kepada kita semua hari ini. Dan pastinya untuk teman-teman udah excited banget kayaknya tentang workshop ini. Makin gemes lagi nih, udah pingin langsung mulai, pingin nyelesain source file yang tadi. Nah, saya mau mengingatkan bahwa teman-teman bisa mendapatkan akses kepada source file yang tadi itu sebagai hadiah pada akhir workshop ini. Jadi kita sebentar lagi akan menyelesaikan workshop ini dan kalian bisa langsung download source file yang sudah dikerjakan Kak Cahyo tadi untuk dikerjakan sendiri. Jadi kalian bisa memakai source file itu untuk praktis dan juga untuk melatih skill kalian yang pastinya untuk bisa prepare teman-teman di sini untuk kursus sebenarnya nanti yang kalian bisa join. Nah, jadi untuk sekarang ini ada 2 cara di mana kalian bisa tempuh setelah workshop ini. Yang pertama, kamu dapat mencoba belajar sendiri. Pastinya mencari materi latihan dan berbagai sumber di online itu sekarang sangat gampang. Tapi akhirnya kamu akan membuang banyak waktu dan mendapatkan hanya sedikit informasi yang berguna. Jadi tidak maksimal. Nah, gimana sih? Mungkin ada opsi lain yang bisa lebih maksimal dan juga bisa berfokus lebih lagi. Bisa banget, yaitu cara kedua di mana kamu bisa bergabung untuk mendaftar JJ Digital Illustration Course dan mendapatkan pekerjaan impian kamu hanya dalam waktu 5 bulan. Nah, apakah kamu mau jadi digital illustrator dan bekerja di mana saja yang seperti saya sudah mention tadi? Pastinya dong, itu sangat menjadi hal yang menarik sekali untuk teman-teman di sini selain terlepas dari kursusnya sendiri. Pastinya selain mempunyai flexibility
dan freedom untuk bekerja dari manapun, pasti teman-teman juga mau banget kan digaji dengan dolar. Siapa yang enggak sih? Ingin tahu rasanya kerja di perusahaan internasional seperti apa? Makanya kamu perlu daftar khusus digital illustration kami sekarang. Karena tujuan utama program ini untuk membantu seseorang dengan pengetahuan dan pengalaman minim menjadi ilustrator digital yang banyak diincar perusahaan. Nah, untuk recap yang tadi saya sudah mention juga, saya akan elaborate sedikit tentang kursus ini. Apa yang kamu dapat di kursus Digital Illustration ini, yaitu 5 bulan pelatihan, 100 plus, jadi lebih dari 100 pelajaran, feedback mendetail dari mentor, portfolio berbasis project, dan sertifikat kelulusan dari JJ. Nah, saya mau mengingatkan kepada peserta yang ada di workshop hari ini bahwa spot tersisa hanya 20. Jadi yuk teman-teman yang sudah pasti banget mau jadi digital illustrator, jangan mikir lagi, jangan galau lagi, langsung aja daftar. Platform kami amat sangat user friendly, jadi gampang banget untuk kalian simak. Jadi mungkin di sini ada teman-teman yang seperti saya agak gaptek atau kurang tech savvy, jangan khawatir karena aplikasinya dan platformnya sangat gampang untuk dipakai dan dipelajari. Nah, mungkin di sini ada yang mempertanyakan jadwal kelasnya seperti apa sih? Nah, jadi yang pertama, video pembelajaran kalian bisa tonton kapanpun. Jadi video ini, video dalam kursus akan seperti video ini bahwa kalian bisa mendapatkan akses kapanpun dimanapun. Jadi kalian belajar dalam fase kalian sendiri. Kalian bisa mengerjakan tugas dan mendapatkan feedback dari mentor. Jadi mentor kami akan selalu ada untuk menjawab semua pertanyaan dan memberi feedback yang kalian butuhkan. Pekerjaan real project akan kami support juga untuk portfolio kamu agar kamu langsung siap untuk bekerja di real world saat kalian mendapat pekerjaan sebagai digital illustrator. Nah, gimana kerja kelas digital kami? Caranya gimana sih kalau misalnya ini dilakukan secara online? Inilah caranya. Kita adalah online platform di mana kalian bisa pelajari topik melalui portal pembelajaran online, terima instruksi, daftar key, task checklist, dan case studies. Yang kedua, kalian akan mendapatkan feedback dari mentor-mentor kalian, di mana kerjakan tugas dan dapatkan feedback beserta rekomendasi dari mentor top kami. Dan juga kalian akan mendapat sertifikat. Setelah sertifikat, kalian akan mendapat career center, jadi jalur career center kami, di mana kalian akan mendapat pekerjaan dan bisa gunakan skill baru kalian. Again, saya mau mengingatkan bahwa dapatkan penawarannya gampang banget. Tinggal mengisi formulir pendaftaran yang berlaku nama, nomor telepon, dan email kalian dengan klik tombol di bawah ini. Nah, pengajar expert kami ada beberapa, yaitu yang tadi sudah kalian dengar sendiri, Kak Cahyo Destiano, selaku illustrator, graphic designer, dan visual artist di Puma, yang tadinya juga di Motion Sauce. Nah, berikutnya kami ada Kak Agung Nugroho Hutomo, selaku illustrator product design lead di ticket.com dan juga sebelumnya di Tokopedia. Jadi semua expert kami mempunyai pengalaman di perusahaan yang besar di Indonesia ini. Kita juga ada Kak Ana Maria, selaku visual artist dan illustrator di Crocs dan juga Bando. Kita juga setelah itu ada mentor-mentor yang lain yang telah bekerja di perusahaan besar di Indonesia seperti Tokopedia, Ticket.com, Crocs, Puma, Motion Sauce, dan juga Bando. Jadi pastinya semua mentor-mentor kami dan pengajar kami dijamin mempunyai pengalaman yang cukup luas untuk bisa membimbing kalian. Nah, langsung aja dapatkan penawarannya dengan klik tombol di bawah ini dan isi formulir kalian, dan dari representatif dari JJ akan membantu dan menghubungi kalian buat pendaftaran tersebut. Nah, selama kursus ini saya mau mengingatkan bahwa kalian akan mendapat
pendekatan berbasis praktik, money making skills, dan juga pertumbuhan karir. Nah, kursus ini kira-kira cocok buat siapa sih? Kursus ini cocok untuk kamu yang ingin pertama memulai karir baru yang sukses, pastinya bekerja secara remote, flexibility, dan juga dengan gaji yang tinggi dan stabil. Jadi dijamin gaji kalian akan merupakan yang tadi saya juga sudah mention, pastinya sebesar 8 juta 8 juta rupiah. Nah, juga pastinya akan mengupgrade skill dan mendapatkan promosi kalian di tempat kalian bekerja. Di situ kami akan membantu kalian juga dapat pekerjaan setelah kalian menyelesaikan final project dan mendapatkan sertifikat kelulusan. Kami akan membimbing kalian untuk mengunjungi career center dan mendapatkan tips menulis portfolio dan resume kalian untuk mendapat pekerjaan yang sesuai kalian mau. Dan pastinya kamu akan mampu mendapatkan pekerjaan impianmu, meningkatkan kemahiranmu, dan menjadi lebih kreatif lagi sebagai digital illustrator. Nah, saya mau mengingatkan lagi hal yang amat sangat menarik, kamu akan mendapatkan profesi baru dengan gaji 8 juta rupiah dan kesempatan untuk bekerja remote untuk perusahaan luar negeri. Keren banget kan? Dah apalagi sih yang kalian dapat di kursus Digital Illustration ini? Hanya 5 bulan pelatihan, lebih dari 100 pelajaran, feedback mendetail dari mentor, portfolio berbasis project, dan juga sertifikat kelulusan dari JJ. Nah, ini semua amat sangat menarik. Saya mau mengingatkan kepada peserta yang ada hari ini bahwa spot tersisa hanya 20 lagi, jadi langsung aja jangan lupa daftar. Silabus kami akan mengcover semua dari dasar-dasar teori sampai membangun personal branding kalian dan mengembangkan karir. Jadi benar-benar dari fondasi sampai meluaskan personal branding kalian, mau itu mungkin mendetail skill kalian di tipografi atau di flat illustration ataupun di sampul buku, semuanya kita akan membantu untuk kalian cover agar kalian bisa mencari jati diri kalian siapa sih menjadi digital illustrator. Nah, ini adalah breakdown dari fee kursus kami, yaitu ada pengenalan digital illustration di Rp400.000, dasar-dasar teori juga dalam 400, dan selebihnya kalian bisa lihat di sini, di mana semua total ini menjadi 13 juta rupiah. Nah, tapi kita mempunyai good news atau kabar baik buat teman-teman di sini, bahwa kami ada cicilan bebas bunga di Rp1.083.000 per bulan. Khusus hari ini, teman-teman yang ada, peserta webinar atau workshop hari ini akan mendapatkan diskon sebesar 40%. Jadi, congratulations untuk teman-teman yang mengikuti webinar atau workshop hari ini sampai akhir, karena kalian mendapatkan diskon sebesar 40% untuk mengikuti kursus ini. Lumayan banget kan? Dah, setelah didiskon 40%, cicilan bebas bunga drops down hanya dengan Rp650.000 per bulan. Jadi hampir setengah guys, yang tadinya Rp1.083.000 hanya jadi Rp650.000 sekarang. Kalian tau gak sih, Rp650.000 per bulan itu harganya kurang dari 15 cangkir kopi. Jadi yang kalau biasanya setiap hari itu kalian ngopi, kalian gak usah puasa kopi sebulan, hanya setengah bulan. Karena hanya perlu 15 cangkir kopi untuk kalian bisa mencicil Rp650.000 ini. Nah, jadi saya mau mengingatkan untuk mendapatkan penawarannya langsung aja klik tombol di bawah ini dan langsung isi formulir pendaftarannya. Mungkin teman-teman mikir apakah mahal untuk mendapatkan profesi baru seharga Rp650.000 per bulan? Kita tidak maksa, semua pilihan ada di kalian, tapi
Ingatlah bahwa investasi terbaik adalah investasi pada diri kamu sendiri. Kamu akan mendapatkan pekerjaan dengan gaji yang bisa segera melunasi kursus ini. Harganya lebih murah dari yang lain, dan harga bulanan tidak melebihi mahal dari biaya kopi. Nggak sebulan loh guys, hanya setengah bulan atau 15 hari saja. Nah mungkin oke aku bisa nih kak, saya bisa mencicil setiap bulan untuk biaya ini. Tapi bagaimana kalau saya nggak bisa gambar? Jangan khawatir karena ada modul terpisah dengan informasi introduction untuk kamu yang pemula, yang mungkin tidak punya background di gambar pun, kita benar-benar bersamamu dari awal. Kami akan juga membantu kalian untuk melanjutkan ke modul utama setelah menguasai pengantarnya. Jadi kami akan bawa kalian dulu ke introduction-nya. Atau gimana kalau saya sudah jadi digital illustrator? Mungkin kita mempunyai peserta yang tidak tahu apa-apa, atau mungkin yang mempunyai skill yang sebenarnya sudah melebihi peserta yang lain. Kursus ini juga memberikan pengetahuan dan keterampilan yang mendalam di bidang digital illustration dan dari angle yang berbeda. Jadi kalian pun bisa explore lebih lagi ilmu tentang digital illustration. Apakah 5 bulan terlalu lama untuk belajar? Tentunya tidak, karena kami menawarkan kursus ini yang komprehensif. Karena penting banget untuk kami memberikan ilmu lengkap untuk kalian yang bisa mengantarkan kamu pada pekerjaan bergaji tinggi setelah pelatihan. Itu pun juga butuh waktu, tapi 5 bulan itu nggak lama sama sekali kok guys. Pertanyaan selanjutnya, bagaimana jika saya tidak punya cukup waktu belajar? Kami menghargai waktu kamu dan karena itu belajar hanya akan memakan waktu 5-10 jam seminggu. Jadi kamu juga bisa dapat menonton pre-recorded video ini kapanpun. Alangkah baiknya, makanya ini adalah alasan kami pre-record semua workshop dan webinar kami agar kalian bisa mengakses ini dan belajar kapanpun sesuai waktu kalian. Pengalaman kami jangan diduga dalam dunia pendidikan. Kami telah mendidik 1.500 siswa di Indonesia dan 15.000 siswa di seluruh dunia. Jadi pengalaman kami gak hanya di Indonesia tapi juga seluruh dunia. JJ adalah anggota nomor 1 digital courses di Indonesia dan juga IDEA. Dan pastinya partner kami bersama Facebook dan Google. Kursus seharga sekali gaji kamu di masa depan, karena total harga kursus 5 modul adalah 1 kali gaji rata-rata digital illustrator. Jadi hanya sekali gaji sudah balik modal dengan investasi yang kalian buat untuk kursus ini. Sekali lagi langsung aja klik tombol di bawah ini untuk ngisi formulir pendaftarannya. Sisa hanya 20 spot lagi guys. Nah ini dia yang paling exciting, hadiah yang sudah dijanjikan untuk teman-teman. Langsung aja follow akun Instagram kami, repost di story salah satu publikasi kami, dan kirim direct message Illustrator dan dapat source file yang tadi sudah diperlihat Kak Cahyo untuk kalian mengerjakan sendiri dan langsung mengembangkan skill kalian sebagai digital illustrator, karena hanya itu adalah beginningnya. Stay tune untuk kursus kami, dan sekali lagi terima kasih untuk waktunya mengikuti workshop kami hari ini. Saya Karina Basrewan, on behalf of JJ, berterima kasih untuk teman-teman semua peserta yang sudah mengikuti workshop kami hari ini, dan see you next time. Bye.